Coba Bapak nanti baca dalam Yohanes 4 ayat 3. Nah, banyak ayatnya itu. Saya pernah khotbah itu ya. Yohanes 4 ayat 36, banyak ayatnya. Jadi kalau orang sudah berbuat kebaikan, dia udah menerima upahnya. Menerima upahnya. Kalau dia sudah otomatis, kalau dia udah menulis namanya, ya udah upahnya udah Saya begitu Pak, kalau saya mau khotbah, saya minta tuntunan Roh Kudus biar supaya pada waktu saya khotbah apa yang ditanya sesuai dengan teks malam itu. Saya tahu jawabannya Pak. Tapi kalau begini, saya jujur, saya manusia. Saya harus minta tuntunan Roh Kudus lagi. Karena tidak ada orang yang bisa hafal Alkitab Pak. Paham Pak? Gak ada satu manusia bisa hafal Alkitab, gak ada. Itu ada 31.000 lebih ayat. Iya Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Pak Bom. Ya. Di Galatia Pak 6 ayat 9 itu kalau kita berbuat baik ya. Pak siapa tadi yang bertanya itu Pak Sinaga ya? Pak Sinaga. Iya, kalau Pak Sinaga bisa baca Galatia 6 ayat 9. Iya. Janganlah kita jemu-jemu. Itu nggak ada. Suara siapa ya? Suara Mary. Ini lagi. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kita harus berbuat baik. Tetapi ingat Pak Sinaga bahwa kita tidak boleh lemah. Artinya apa? Perbuatan baik kita harus terus berkelanjutan Pak. Harus terus konsisten dan berbuat baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah, perbuatan baik itu akan kita tuai. Ya, jadi setelah kita menerima Kristus, kita harus berbuat baik. Ya, berbuat baik dalam arti ya kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan kepada sesama supaya bermanfaat, berfaedah. Tetapi perbuatan baik itu bukan kita membuat masuk surga, tidak. Tapi akibat daripada kita menerima Kristus, bahwa Tuhan hidup dalam diri hidup kita. Nanti, seperti dikatakan Galatia 5, 20-23, ya kita akan menghasilkan buah roh. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan dan pengendalian diri itu. Itulah perbuatan baik. Ya gitu. Karena apa? Kita tidak bisa menghasilkan buah roh tanpa Allah hadir di dalam diri kita ketika kita tidak lahir baru. Tapi ketika kita menjadi manusia baru, manusia lama itu kan kita tinggalkan. Manusia lama apa sih yang harus kita tinggalkan? Suka berbohong, berdusta, bla 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 bla. Kita menerima manusia baru. Manusia baru itu adalah Kristus yang hidup di dalam diri kita. Nah, atas karya Kristus dalam diri kita, Roh Allah kan berdiam di dalam diri kita. Nah, Roh Allah itulah yang menghasilkan bahwa kita berkarya di dalam Tuhan. Kita bisa melayani, mengasihi Tuhan, mencintai sesama. Tadinya enggak pemarah, jadi penyabar. Kira-kira begitu Pak Sinaga ya. Oke ya makasih. Pak Bom. Kembalikan ke Bapak. Jadi gitu Pak Sinaga ya. Oke, makasih Pak Bom. Ya, jadi kalau mau berbuat baik, kalau mau tulis nama, ya udah. Hari itu juga dia terima upahnya. Iya. Itu pernah saya khotbah, saya memberikan khotbah mengenai masalah burung pipit itu, ya. Paham nggak? Iya Pak ya. Pernah saya khotbah masalah Tuhan pelihara burung pipit, ya. Iya, di dalam dengar Pak. Matius, burung pipit 2 uang dapat 5 burung pipit. Yang di Injil Markus, Lukas
satu uang dapat 2 ekor. Paham nggak? Iya Pak. Nah, kalau beli 2 uang dapat 5, berarti 1 bonus kan? 1 bonus. Iya. Kan? Paham kan? Iya Pak. Berarti ibarat juga kita melemparkan sesuatu ke atas bukit ya Pak ya. Kita lempar satu, jadi, yang jatuh bisa 3, bisa 4 gitu ya Pak ya. Nah, itu bonusnya ya. Jadi kalau kita dengan hati memberi tanpa ada timbal balik, kemudian tanpa beritahu, oh nama kita ini. Nah, itu kita langsung dapat banyak. Tapi kalau kita langsung berikan ini, nama saya ini. Hari itu kita kasih, hari itu juga upah kita dapat. Tidak ada bonusnya, tidak ada bonus. Ya dapat, tapi tidak bonus. Ya itu ya, ayatnya ya. Kasih tahu bilang masalah burung pipit ya. Bilang aja burung pipit, itu ayatnya ya. Oke Pak. Aja. Oke Pak, siapa udah? Terima kasih Pak ya. Yuk. Oke. Madia mana Madia? Madia. Mobil aja nih Madia ini. Ya, tadi ada dia Pak Bombom. Suara Bapak dimut tuh Pak, suara Bapak. Iya, kayaknya signal Pak. Oke. Silakan, ini saya jemput dulu ya. Badai. Ya, selamat siang Pak Bombom, selamat siang semuanya. Saya kira nama badai yang satunya yang badai pasti berlalu. Badai satu tuh loh Pak yang suka putar-putar itu. Oh iya. Ya itu ada nama badai juga Pak. Ya, badai memang pasti berlalu Pak. Iya. Amin. Iya. Jadi begini Pak Bombom, saya kan sebagai umat biasa nih ya. Saya senang mengikuti siaran Pak Bombom nih. Gitu. Yeah. Cuma sebagai umat biasa dalam perjalanan kehidupan spiritual ini, itu kalau boleh kita menyarankan kalau memang di dalam diskusi itu terjadi panas gitu, langsung di-cut saja, kita doa lagi. Mengapa? Karena doa mengembalikan kepada tuntunan pada roh Tuhan. Jadi manusia ini sekalipun ya saya itu sepengertian pemahaman saya sebagai orang awam yang mengikuti Tuhan Yesus itu, saya tubuh daging saya itu sangat lemah. Jadi walaupun saya itu mengatakan saya menerima dia sebagai juru selamat saya, tapi dalam hari keseharian seringkali kita itu daging kita menarik, dunia ini menarik kita kembali untuk menjauh dari Tuhan. Nah itu membuat luka di hati. Lalu luka inilah yang kemudian membuat karakter-karakter kita berubah dari karakter-karakter yang buah-buah roh itu. Jadi harusnya kita sabar, kita murah hati, kita apa, tapi dunia punya nilai tersendiri yang ingin menarik kita. Jadi alangkah baiknya di dalam diskusi yang panas, itu segera kita kalau sudah kelihatan tidak terkendali, yuk kembali berdoa. Karena doa itu mengembalikan kepada tuntunan Tuhan sendiri. Orang kalau saya marah, ya hal yang paling tidak enak adalah berdoa. Tapi setelah berdoa pasti ada kelegaan. Itu bukti bahwa roh itu bekerja. Tubuh ini tidak mau, roh Tuhan itu dunia ini ingin menarik supaya kita tidak terikat pada roh Tuhan. Tapi Tuhan kan menginginkan kita menjadi orang merdeka. Merdeka itu terlepas dari belajar untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi dan mendengarkan suaranya. Kan yang ikut diskusi kan juga punya, mohon maaf saya tahu punya pemikiran sendiri, punya background, tujuan, punya apa untuk mempengaruhi orang lain. Tapi saya percaya bahwa kuasa roh Tuhan itu tiada bandingnya. Dia pasti akan menuntun orang-orang yang dipilihnya
masuk dalam jalan yang benar. Nah, tugas-tugas para hamba Tuhan adalah memberitakan, membawakan damai sejahtera. Saya sungguh berterima kasih karena Anda itu adalah simbol Tuhan Yesus di dunia. Iya, benar. Yang saya hormati. Benar. Saya menghormati hamba-hamba Tuhan. Ya. Berkati. Amin Pak Bombong. Gitu aja saya langsung turun. Ya, makasih Pak. Pak Badai. Shalom Pak. Salam Maranatha. Semoga damai sejahtera bersama Bapak dan keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan berkat berlimpah-limpah, baik itu secara jasmani maupun rohani, dan Tuhan kita Yesus selalu ada. Amin Pak. Amin, amin. Amin. Amin, amin. Shalom. Tuhan memberkati Pak Badai. Oke. Madia mana? Ini Madia ada yoga mau bicara Madia. Aduh, Madia lagi nih, putus-putus ini Madia. Ya, Madia. Oke, selamat sore, siang, yoga. Ya, halo, selamat siang, selamat sore semuanya, Pak Bombong, Sam Penggugat, Bu Ina, Bung Deso, Pak Papua, Pak Timothy, dan Pak Uras. Shalom, Pak Yoga. Shalom, Pak Yoga. Shalom, shalom. Pak Yoga, ini ada Madia ini. Coba kasih screen dulu Pak Yoga. Tanya sama dia Pak. Pak Yoga. Selamat sore Pak Ahmadiyah. Selamat sore semua ya kawan-kawan di sini, Pak Bombom, admin, selamat sore. Ini kalau terganggu putus berarti ada gangguan saja jaringannya. Iya, jaringan. Kalau terputus gangguan jaringan saja. Oke, selamat sore semua yang kawan-kawan di sini. Selamat sore, selamat berdiskusi. Sore Bro Madia. Oke, sore. Oke, silakan. Oke. Nah, salam-salam dulu ya. Oke, Pak Yoga silakan. Saya mendengarkan dulu aja, nanti kalau ada pendengaran baru saya bicara. Oke, ini Pak Bombom kebetulan kan Madia mau tanya nih, siapa tahu dari kawan-kawan di sini ada yang sorry, maaf, saya dulu Pak Madia, maaf boleh, ya. Boleh. Oke, silakan. Pak Bombom, Silakan. Pak Bombom. Ya, Bu. Ya, maaf ya, saya dulu. Soalnya saya sudah Silakan. mau start Silakan, kerja. Bapak. Hanya masalah apa jodoh kan? Hanya jodoh. Ya. Silakan. Aduh, lah. Kalau jodoh tuh Madia pintarnya, Madia tuh ada punya ilmu kasmaran. Tidak perlu tanya. Itu saja. Oh, tadi yang Pak Bombong sudah bilang semua, saya juga tidak ada apa-apa untuk bertanya terlalu banyak. Cuma mau kasih ya seperti yang kita lihat. Lately ini Pak Bombong punya ini channel ini sudah terlalu banyak kurang nyaman begitu Pak. Mohon maaf. Ya, silakan. Kami yang di bawah nonton juga sedih Pak, nonton. Iya, silakan. Lihat kalau para hamba Tuhan begitu tuh kita rasa seperti tidak enak Pak. Seperti tadi malam gitu. Ya, tidak usah bicara tentang itu lagi lah. Cuma mau saran sedikit. Mungkin kalau Iya Pak, mungkin kalau yang para jin-jin masuk mungkin lebih enak tuh hantam dengan lagu Pak. Pas mereka sedang buat apa? Mereka sedang apa ya? Yang mereka biasa bilang ngibul ke apa tuh yang sedang comot ayat sini situ. Takia, iya takia, sedang takia aneh-aneh tuh mungkin lebih baik tuh langsung hantam dengan lagu puji-pujian. Iya, bukan itu. Bukan itu lagu-lagu yang buat mereka langsung takut. Ya, kan dalam kepercayaan mereka kan musik tidak boleh kan?
Iya Pak kan? Dhani menyanyi kok. Enggak, itu tertentu aja. Tanya media mereka menyanyi kok. Oh iya. Coba dia toh. Oke. Media menyanyi, Bu. Iya, Madia nyanyi kok. Madia penggemar itu loh. Apa Iya. Romai Rama itu loh. Ya Penggemar Romai Romai Rama Rama. penyanyi. Ulala lamanya. Makanya Ibu Ina Madia salah. penggemar Rama itu. Harusnya Oh siram ya, minyak oh. babi, Ibu. Kasih minyak babi. Itu media. Itu aja media sampai minyak babi itu. Ini apa kok empuk ya? Iya media. Media kau lihat ini media. Kau lihat Ini media. pasang Ini lihat ini media. penggugat. Tuh. Kebetulan paling saya enak baru tuh makan media. daging babi Oh. tadi. Paling enak tuh media. Oh, nih media. Waduh, Oh. mantap nih. Iya, Oh, kan. sadap Oh, acara enak tuh. Ulala. Mahal enak lagi. Mahal harganya. Enak Pak tuh, Bom, Madia. daging babinya dijaga jangan sampai mahal. Nanti kalau banyak yang murtad, banyak yang makan daging babinya mahal. Iya. Tidak apa-apa, Iya. Madia datang NTT, Madia. Jangan. Saya kasih gratis free. Babi itu setiap hari banyak. daging Daging babi banyak. Tapi nanti Pak, kalau banyak yang murtad banyak mahal dong daging babi. Kasihan kawan-kawan. Justru Mahal kalau lagi begitu lagi. malah bagus. Kalian nggak bisa nyerang kami taruh aja babi di depan kami. Beres pada kabur semua. Maksud Madia itu jangan sampai banyak yang murtad. Ya, biar babi nggak mahal kawan gitu loh. Kalau yang banyak murtad nanti banyak makan babi jadi mahal. Babinya Kan mahal kita ya. makan mah dia. Minyaknya kita simpen pakai dirijen. Kalau kalian datang kita siram. Pasti lah diterbirit-birit itu. Ini ada yang Madia tanya ini. Kebetulan ini kan menyangkut kita sering diskusi Belum, kawan. Madia. Kebetulan Madia ini. belum, Madia. Sabar, Belum, Pak. Pak. Tenang saja. Pak Madia. Lanjut. Mohon maaf ya, Lanjut, Pak lanjut Madia. dulu. Saya belum. Silakan. Ini saya Silakan, sudah lupa. silakan. Ini gara-gara Pak Madia ini saya sudah lupa apa yang saya Ya, oke, Jadi begitu itu orang yang saja lah. santai. Saya mau turun sudah. Oke, begitu sudah, Madia. Tolong Oke, jaga-jaga terima sedikit kasih. ya. Kalau Madia tuh santai, enjoy orangnya Ibu. Madia tuh santai aja. Ada pernah. Madia tuh nggak ya. pernah marah. Cuma kalau mau bilang cerewet ya iya cerewet. Iya. Ah itu coba dia. Madia nggak pernah. Iya. Madia baik hati. Cinta dari Google. Madia baik hati. Ya, Pak Madia Madia. tuh Kadang-kadang tuh Ina Pak Madia, kalau mau tanya ya. masalah jodoh, masalah apa tanya aja sama Madia. Madia tuh Google loh, lebih daripada Google. Dia tahu loh cara-cara. Tanya aja dia langsung jawab. Cara jurus resep makanan yang enak. Dia tahu. Pak Bom, janganlah ungkit-ungkit terus. Nanti semua dunia tahu saya masih jomblo, Pak. Malah bagus dong Ibu Nak. Promosi gratis Bu. Masalah makanan dia tahu, minuman dia tahu, masalah pekerjaan dia tahu, semua dia tahu. Iya. Oh iya, oke. Media orangnya hebat loh. Boleh tanya tuh, Wina. Boleh tanya. Ini, Pak Bombon, ini yang masih jadi kadang-kadang kan diskusi ini kadang-kadang terbenturnya gini Pak Bombon. Kawan-kawan ini kan memakai PL Taurat. Nah, begitu dikorelasikan di ayat-ayat PL Taurat ini, ada ayat yang dijalankan, ada yang enggak gitu loh. Makanya Madia bertanya kawan-kawan ini. Begini, Madia. Nanti saya jawab. Pak Madia. Tolong nanti kawan-kawan dijawab gini. Yang Madia bingung ini, pada saat Madia compare ke ayat yang di PL, itu katanya nggak dijalankan lagi. Tapi ada yang dijalankan. Nah, ini yang Madia tanya batasannya itu. Kawan-kawan ini yang dipakai di PL itu yang mana saja. I haven't finished my words. Silakan. Yes, I know. Silakan. Lihat sesuatu apa yang saya mau omong nih Pak Madia nih gara-gara kau nih Pak Madia. Silakan. Belum apa-apa dimarahin, rasain lu. Oke lah. Oh, saya punya. Oh, Ibu Sofiatul sudah ada. Shalom Ibu Sofiatul. Ini saya paling fans berat dengan Ibu Sofiatul. Kalau saya sama saya nggak usah dah. Kalau sama saya nggak. Iya. Ngambek aku. Ngambek apa hubung ayo. Jangan merajuk Pak Bom. Ya kembali lagi lah. Oke, saya sudah bekerja sudah Pak Bom begitu sudahlah. Pak Madia kalau mau bicara tentang Taurat atau apa-apa, Pak Madia tidak akan mampu untuk jalani seperti apa yang dalam Taurat Pak Madia itu saja.
Oke, Enggak yang shalom oke, semua. makasih Ibu Ina, terima kasih. Shalom Pak Bom, Pak Horas, Pak Timothy, Pak Papua, Pak Yoga, Pak Madia, Pak Sang Penggugat. Bye, happy Bye, weekend. Bu Ina. Bye. Nama Bu. mantan saya Ina Shalom. loh. Nama mantan pacar saya Ina, Ibu. Nama mantan pacar saya Sudahlah, Ina. kau modus saja. Shalom Ibu Sofiatul. Iya, shalom Bu. Ya itu Pak Udin, saya nggak bisa angkat ya Pak Udin ya, device not connected. Bapak punya jaringan susah Pak, saya nggak bisa angkat Pak. Pak Bom, ini kan ada yang biar kita lurus diskusinya. Kadang-kadang kan yang jadi beban ini, Madia ini, kenapa pada saat Madia rujuk ke PL di Taurat ini kok ada ayat yang nggak dijalankan ajarannya itu. Nah, jadi batasan menurut ajaran Kristen yang dijalankan dan tidak tuh yang mana saja gitu loh. Ayat-ayatnya kira-kira. Oke. Sebagai gambaran. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Saya belum lari ke ayat. Jadi gini. Apa punya? Pak Horas ya. Open aja Pak Bombon, open aja. Saya bingung tuh kadang-kadang pada saat merujuk ke PL, kawan-kawan nggak pakai, tapi ada yang dipakai, makanya bingung gitu loh. Makanya yang mana yang dipakai, mana yang tidak itu biar ada tahu Madia gitu loh. Tolong dikasih informasi saja. Sebagai diskusi enak gitu loh. Kadang-kadang gitu Pak Bombon. Saya mau jawab, kok sudah bertanya lagi. Nanti saya mau jawab, kok bertanya. Mau dijawab nggak ini? Itu tadi. Saya nggak tanya. Itu saya tegasin itu tadi. Yang mana kira-kira dipakai ayatnya? Sudah waktu saya jawab? Silakan Pak, silakan. Oke. Saya mau jawab, kau potong terus. Oke, jadi gini media ya. Di dalam hukum Taurat itu ada 613 hukum. Yang mana 10 hukum Taurat ya, di dalam itu adalah hukum yang sangat namanya moral law. Itulah hukum yang terutama. 613 hukum itu, bangsa Israel di situ ada namanya hukum moral, hukum seremonial, hukum sipil. Aturan-aturan dari imam-imam juga ada. Hukum itu tidak ada yang bisa diikuti oleh manusia. Contoh, pertanyaan saya sama dia. Sekarang kamu mau nggak? Kalau kamu mencuri potong tangan, mau nggak? Kamu mau nggak? Gimana Pak? Kalau contohnya, itu contohnya begini. Oh, ya. Dikatakan hari Sabat, contoh hari Sabat. Orang mau melahirkan pas hari Sabat. Apakah kau lari ke rumah sakit? Dokter nggak ada, semua Sabat. Kira-kira gimana? Mana yang mau dipentingkan? Tolong nyawa seseorang atau melakukan Sabat? Kalau dalam Islam sih ada jawabannya Pak gitu. Maksudnya di ajaran kawan-kawan ini apa ada? Kalau Islam ada jawabannya. Kamu itu yang saya bilang kalian punya seberang itu kalian tuh terlalu putar-putar kiri kanan. Saya tanya satu, kamu jawab 1000. Mana lebih penting? Menolong nyawa orang atau melakukan aturan? Menolong nyawa orang. Nah itu namanya kasih. Makanya Yesus datang ke dalam dunia itu, dia menggenapi, bukan menghilangkan, tapi menggenapi dengan kasih sayangnya. Karena bangsa Israel itu tidak bisa mengikuti 613. Makanya di dalam Matius 5 ini saya baca ya supaya dia paham ya. Banyak ayatnya. Kita bicara nggak usah di Galatia, nanti kamu bilang Paulus, ya saya bawa aja dari Injil Matius saja. Nih Matius 5. Ya. Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya itu yang mengasihi. Nanti sebentar saya jelaskan. Nih, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya ini terjadi. Jadi hukum yang paling terbesar adalah hukum kasih, bukan aturan-aturan. Makanya Tuhan Yesus berkata di sini nih. Di dalam ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sungguh kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertini ini, apakah orang bisa pada waktu orang mau melahirkan seperti tadi Maria sampaikan?
Contoh, saya kasih contoh satu itu aja. Apakah Madia tidak punya hati untuk melihat orang itu menolong orang untuk kasih melahirkan? Contoh Madia dokter. Punya hati Pak Bambang. Nah, untuk itu yang harus digenapi oleh Tuhan Yesus karena kasih. Hukumnya di mana? Ini hukumnya. Itu. Oh, jadi nyawa penting Pak Bambang ya? Nyawa penting berarti. Iya, masalah nyawa penting, makanya hukumnya di sini nih. Kau lihat ini, nih. Masalah keselamatan, di sini masalah keselamatan. Bentar ya. Nih, makanya Tuhan Yesus berkata gini. Jawab Yesus, ini kan ceritanya kan orang-orang di Taurat kan bertanya. Ini gini kan murid-muridnya juga tahu nih, guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Betul nggak? Ya kan? Oh, iya. Nah, hukum Taurat, ya kan? Dari Kejadian sampai Maliaki, oke? Oke? Nah, makanya Yesus menjawab, bukan Paulus, ini Yesus yang bicara. Matius itu murid Yesus. Nih, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi kita harus mencintai Tuhan duluan. Itu hukum yang pertama yang ada di dalam hukum Taurat itu. Contoh, jangan itu yang digenapi ya. Contoh di Keluaran 20 itu, jangan menyembah ilah lain. Allah tidak ada dari bangsa luar Israel. Jadi kalau menyembah Tuhan di luar bangsa Israel itu menyembah Baal. Tidak ada Tuhan di luar bangsa Israel, media gitu. Itu contoh. Nah, yang kedua nih, itulah hukum yang terutama yang pertama. Yang kedua ini digenapi nih. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ya kan? Nah, kasihilah sesamamu manusia ini. Dan hukum kedua sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, contoh begini media. Saya kalau mau sakiti orang, saya cubit dulu pipi saya. Sakit gak? Sakit kan? Makanya saya nggak boleh sakiti orang. Kalau anak saya dipukul sama orang, kan anak saya sakit. Saya pukul orang punya anak, kan anaknya sakit. Gak boleh, ya. Kita nggak boleh menyakiti. Itu hukum yang kedua yang sama dengan itu. Nah, terus kemudian ini, hukum yang ketiga ini, ini nih. Yang kedua hukum ini ialah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, ayat 40 itu semua dari kitab Taurat sampai kitab-kitab para nabi sampai Maliaki sudah digenapi. Itu tidak ada dihilangkan, digenapi. Yang hukum yang pertama adalah kasihilah. Karena kita mengikuti hukum Taurat semua, tidak mungkin kita bisa sempurna. Contoh ada kita melakukan pelanggaran, contoh saya mau pergi ibadah tapi saya lagi sakit, batal nggak? Batal ibadah nggak? Media? Oh gitu ya. Iya. Paham ya? Jadi gini Pak Bambang. Jadi poinnya yang masih bisa tangkap Pak Bambang, nanti kalau salah diluruskan saja. Artinya menurut ajaran Kristen di kitab Taurat ini hanya 10 perintah Tuhan saja yang dijalankan masih, tetapi selain itu yang 613 itu digenapi. Artinya digenapi ini dengan posisi kasih tadi kan oleh Pak Bambang, artinya yang seharusnya misalkan di dalam PL itu menghadap kiblat, perintahnya boleh nggak lagi gitu loh. Artinya digenapi dengan boleh nggak lagi. Seperti di Mazmur 5 ayat 8 kan seperti itu. Apa seperti itu Pak Bambang? Artinya boleh nggak dipakai lagi karena ajaran kasih gitu loh. Kan di PL kan perintah menghadap kiblat di Mazmur 5 ayat 8. Nah, ternyata Kristen nggak menjalankan itu lagi. Jadi apakah seperti ini? Tolong diluruskan dulu kalau ada salah, tolong dikoreksi. Silakan kalau ada salah dikoreksi. Di Mazmur 5 ayat 8. Sudah. Itu perintah menghadap kiblat di PL. Nah, kemudian karena ajaran kasih, karena ajaran kasih nggak dipakai lagi, artinya nggak menghadap lagi. Silakan. Gimana ini? Saya tanya kamu, baitmu, kiblat, ini bukan kiblat, baitmu. Pertanyaan saya, Raja Daud membawa bait Allah itu kemana? Ada di mana? Ke bait suci, Pak. Ke bait suci. Ada masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke bait suci mana? Jadi begini media. Jadi gimana itu? Jadi begini, tabut perjanjian yang namanya dikatakan yang bait Allah itu ya, yang mereka bawa. Daud kemana pergi dia bawa itu. Jadi dia menyembah menuju itu, ya bait Allah itu. Sebelum Yesus datang, firman Allah datang dalam rupa manusia. Nah,
dia bukan menuju ke Arab Saudi, enggak. Di mana dia berperang, di mana dia berpindah, mereka menuju ke situ. Kemudian ada masuk, saya lupa ayatnya ya, dia masuk dalam rumah ya. Karena kau punya pertanyaan ini, saya kurang begitu anu gitu. Jadi begini. Jadi gini, poin saya tidak arah ke materi. Sebentar. Saya kan mau jawab. Ini contohnya, ini tempat yang mau di baitnya menghadap bait Allah itu 10 perintah Allah itu, bait Allah ini. Tabut. Nah, Daud kemana dibawa itu? Ya, nanti ada di kitab Tawarik. Nanti saya, Ibu Sofia tolong ayatnya dulu, saya terkenal dia. Ada di Tawarik, saya lupa ya, Tawarik berapa? Nih. Mau bawa begini, bawa. Iya, baik kudus itu. Itu udah di Tawarik itu. Yesus, perjanjian baru. Kita itu baik jadi gini. Nggak usah ngadep kemana-mana lu. Karena Allah sudah di dalam kita. Sabar dulu. Nah, ini bawa begini ya. Nah, itu Daud masuk, contoh Daud taruh dalam dia punya istana. Dia masuk ke dalam rumah, bukan menuju bait. Dia masuk ke dalam tempat sembahyang dan dia menuju, bukan di luar. Tidak ada hubungan, karena kita setelah ini, Yesus berkata menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, orang Kristen berdoa itu tidak perlu sujud ke sana, nggak perlu. Tuhan kita itu maha kuasa, dalam tidur begini juga berdoa boleh, begini juga boleh. Nah, tidak perlu cuci tangan. Yang penting hati Tuhan dekat hati. Boleh saya bicara, Pak Bobong? Silakan. Ya, boleh saya bicara dengan Pak Madia? Boleh, Yoga. Pak Madia, kan tadi Bapak bilang bicara tentang kasih, ya kan? Tentang hukum Taurat, ya kan? Iya, Pak. Ada suatu cerita, boleh saya bercerita dulu Pak Madia kepada Bapak? Boleh ya Pak ya? Tadi kan contohnya di Mazmur 5 ayat 8 itu Pak. Kita gali dulu Mazmur 5 ayat 8 itu. Itu kan artinya sujud itu yang kudus dengan takut akan engkau. Udah, ini simpel saja. Saya bercerita ini simpel saja. Boleh Pak Madia ya, bentar ya. Tadi kan bilang perkara kasih dan hukum ya. Dulu Musa waktu dari Mesir ke tanah perjanjian, dia itu pernah ada pengikutnya itu, kalau tidak salah itu yang bilang bukan saya ini ya, diceritakan ada yang berzina lalu mau dilempari batu, ya kan, dan hukum itu dilaksanakan dengan semestinya. Tapi ketika Tuhan Yesus didatangi oleh beberapa imam-imam, dia diserahkanlah wanita yang berzina, katanya mau dilempari batu. Itu Tuhan Yesus berkata, jika ada yang mau melempari dia, silahkan dilempari, tetapi yang tidak pernah mengaku berbuat dosa, yang tidak pernah berbuat dosa boleh melemparinya pertama, dan itu semuanya pergi. Saya kira itulah kasih sebenarnya. Soalnya saya berkata yang sesungguhnya, ketika Tuhan Yesus disalibkan, dan itu semua orang Kristen, dia tidak orang Kristen, semua orang di dunia ini dihapuskan dosanya, ditebus oleh darah Kristus. Semua itu hukum Taurat itu sudah digenapi, dan saya rasa sudah itu tidak perlu didebatkan lagi. Saya berkata yang sesungguhnya. Ya silahkan, itu pendapat yang ya entahlah. Silahkan. Itu dari saya. Saya jawab dulu Pak Bombom. Tabut perjanjian ini saya bisa mengenal sedikit ya. Bro Madia ya, terima kasih Madia sudah datang ya. Teman-teman di room dan di live chat, damai sejahtera dari Allah kita Tritunggal ya, buat kita semua yang percaya kepada Kristus. Madia, nanti kamu coba belajar ya Madia. Kamu catat, ada pulpen enggak Madia? Di tangan kamu Madia, di depan kamu atau di rumah atau di mana? Bro Madia. Oke ya Pak, Madia. Ya kita berbagi wawasan saja Pak. Apa ya, Pak Timothy? Ya nanti ya catat aja ya, nanti apa itu tabut perjanjian? Nanti Madia bisa baca dalam Keluaran 25 ayat 8 sampai 10. Ya, jadi tabut perjanjian itu adalah peti suci ya, yang dibuat oleh orang Israel. Nah, Allah sendirilah yang membuat dan merancang ya tabut perjanjian itu.
Nanti kalau baca di dalam Keluaran 25 8 sampai 10, di sana bentuknya jelas, rancangannya dan modelnya seperti apa. Panjangnya itu kalau nggak saya tidak salah itu 2,5 hasta. Tahu hasta enggak? Hasta itu adalah sikut kita sampai ujung dari tengah itu 1 hasta. Nah, di sana ada lebarnya, ada tingginya juga kalau saya tidak salah ya. Nanti itu kamu buat, dan itu terbuat dari mana? Dari kayu, bagian dalamnya dilapisi emas dan segala macam, bentuknya juga keempat kakinya ya. Itu saudara baca nanti di Keluaran 25 10 sampai 21. Kemudian juga tempat perjanjian itu adalah disimpan dulu di ruang Maha Kudus di tabernakel. Supaya kalau Anda bisa mengerti, nanti baca jelas di Keluaran 40 ya. Kemudian tujuannya apa sih tabut perjanjian itu? Yaitu untuk ya menyimpan benda-benda suci itu, untuk mengingatkan bahwa dulu Israel akan ada perjanjian Allah di Gunung Sinai. Tabut inilah yang dipakai sebagai pendamaian antara bangsa Israel kepada Tuhan. Nanti baca di dalam Imamat 16. Ya, kemudian isinya juga ada tuh di Keluaran 40 tadi, dalam Ibrani juga ada. Cara membawa tabut perjanjian itu aja. Jadi tabut perjanjian ini dibawa oleh suku Lewi. Jadi kemana-mana dibawa berperang nih tabut perjanjian ini. Nah, ketika tadi yang kamu katakan Mazmur tadi, ketika Daud berperang di mana-mana, semua orang Israel akan sujud kepada tabut perjanjian itu. Kalau sebelah kiri ya sebelah kiri, ke arah selatan, barat, daya. Dan itu adalah lambang kehadiran Allah. Dan hanya orang suku Lewi lah yang bisa membawa daripada tabut itu. Ya, jadi di situ jelas ya fungsinya apa, lambangnya apa. Ya, jelas ya nanti Made bisa belajar ya. Saya tidak banyak waktu untuk menjelaskan itu. Kalau saya jelaskan nanti saya bisa jelaskan 3 SKS buat Made nih. Ya, apa itu tabut perjanjian, syarat-syaratnya apa, tujuannya apa, isinya apa, siapa yang bisa membawa, sejarahnya apa, kenapa dia mesti menghadap tadi itu. Jadi tabut perjanjian itu jangan harap ini seperti yang Pak Bo mengatakan tadi, harap yang di ya negara kita yang terkasih sana di Arab Saudi, bukan Mbak Dia. Ya, jadi ya saya nggak banyak waktu lah. Ya tolong baca sendiri supaya Anda bisa memahami. Pak Timothy, Alkitab itu kan gampang dimengerti. Pak Timothy, tabut perjanjian ini apakah di bait suci letaknya? Tabut perjanjian ini. Ya, di bawah-bawah. Di bawah-bawah. Ini ada ayatnya nih. Aduh. Iya, Mbak Dia. Udah di bawah, udah kasih tahu udah di bawah kan? Silakan Pak Bom. Ini dibawa kemana? Mereka bawa kemana? Tabut perjanjian ini apakah letaknya di bait suci atau di mana? Silakan Pak. Iya, diangkat ke sana kemari. Benar. Dia bentuknya kayak peti, Mbak Dia. Bukannya bentuk rumah kayak begitu. Ya. Anda ini kan di Mazmur 58 ini sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Nah, kata Timothy kan kita menyembah tabut perjanjian itu sujud kepada tabut perjanjian. Nah, apakah tabut perjanjian ini berada di bait suci atau di mana, Pak Timothy? Enggak di bait suci, di bawah-bawah ketika berperang. Nanti Pak tadi Keluaran 25 8 10 itu jelas di sana. Ya, jadi Daud juga membawa tabut perjanjian ini. Salomo juga membawa tabut perjanjian ini. Karena tabut perjanjian itu adalah lambang Allah itu sendiri. Jadi kemana ke bawah perang mereka sujud. Jadi kalau misalnya kamu di mana sekarang? Kalau orang mungkin di Jakarta, kalau dibawa berperang ke Sudirman, dia sujud ke arah Sudirman. Berperang ke arah Cikini, ya berperang sujud ke arah Cikini. Kalau berperang misalnya arah Salemba, ya Salemba. Ke Cakung misalnya kalau orang di Jakarta. Kalau misalnya di mana? Di Bintaro ya harus Bintaro sektor 7. Kayak gitu loh, Bro. Media saya baca ya. Iya, Pak. Silakan. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Nah, tabut itu yang dibawa kemana? Terserah mereka, itu yang disembah. Ya, oke? Yang menghadap itu. Nah, nih. Mereka mengangkat tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Oke? Banyak ayatnya. Banyak ayatnya. Nanti kamu kalau ngerti kira terserah kamu. Ya. Jadi 1 Samuel 5 11 Pak Bom supaya dia mengerti. Bukan itu di 1 Samuel 5 11. Pak Bom, sujudnya berarti orang-orang mereka Israel itu sujudnya menghadap tabut perjanjian itu ya Pak. Pada saat dia iya, marah kemana terserah. Betul. 100%. Ya betul. Begitu Bro Madia. Dulu. Sebelum ya. 1 Samuel berapa Pak? 1 Samuel 5 ayat 11 ya. Itu juga tabut perjanjian. Jadi pada saat pertempuran orang-orang Palestina itu pernah dibawa itu tabut itu ya. Itu. Allah menghukum mereka.
Ada itu ya. Silakan Pak Timothy baca. 1 Samuel ya. Sebab mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Palestina itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Jadi tabut perjanjian ini pernah berhasil dibawa oleh orang Palestina. Ya, sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Ya, jadi kalau orang Palestina membuat tabut perjanjian membawa lari ketika perang, ya mereka dihukum. Ya, jadi mereka mengembalikan lagi tabut perjanjian kepada bangsa Israel. Nanti saudara baca lah sampai ke bawah. Jadi dibawa orang Palestina, Pak Timothy. Jadi kalau pernah dibawa orang Palestina, sujudnya berarti menghadap Palestina ya, kayak gitu. Sujudnya mereka pada saat berperang pernah dibawa, tapi dikembalikan lagi karena mereka takut. Karena itu adalah lambang daripada Allah itu sendiri. Orang Palestina kembalikan lagi. Ya, sorry, Filistin. Sorry, maaf. Paham ya, Madia ya? Filistin. Iya, ya, artinya sudah paham artinya beda ya. Perjanjian ya di Mazmur 5 Betul, sudah Filistin. Ya. Benar, Pak Bro, benar. Ada lagi Madia ditanyain? Itu arah baitmu tuh kira kemana? Madia. Iya, silakan. Halo. Itu loh bedanya. Pada waktu tabut perjanjian itu diambil orang Filistin, dimasukkan ke kuil Dagon, itu patung-patung dewa Dagon itu terlempar pecah semua. Makanya sama orang Filistin dikembalikan. Mereka takut sama tabut perjanjian ini. Tapi waktu batu itemmu dicuri 23 tahun kok malah dipecahin jadi toilet, gimana sih Mas dia? Batu itemmu. Terus orang Al-Qurmuti ini malah diberikan tebusan. Jadi dinasti Abbasiyah pada waktu itu memberikan sejumlah besar uang tebusan agar Al-Qurmuti mengembalikan batu item yang sekarang udah pecah jadi 8 kerikil. Iya, gimana betul, kecil dia sekarang. Iya, itu Ibu Sophie, itu sudah suratan takbir biar nggak disembah atau dijadikan hal-hal yang aneh-aneh dijadikan Tuhan gitu. Jadi suratan takbir. Itu lucu. Lo itu lucu. Madia sekarang ya. Tabut perjanjian itu jadi sudah tidak ada lagi, Madia. Tabut perjanjian itu sudah tidak ada. Itu sama batu item lu dicuri 23 tahun sama Al-Qurmuti. Kagak ada kuasa Allah di situ. Iya, bahkan katanya Al-Qurmutinya itu nantang-nantangin ya Bu Sofiato ya. Dia nantang-nantangin di situ kan. Di kisah itunya, kisah dia dapetin batu itu. Ditulis sama Al-Qurmuti. Terus dijadiin dudukan toilet selama 23 tahun sama dinasti Abbasiyah dikasih tebusan. Kamu baca dong sejarah Madia kayak Sofiatul biar pinter. Tuh bedanya tuh tabut perjanjian itu tabut perjanjian yang dibuat Musa sama batu hitam. Batu hitam lu tuh kagak ada kuasanya. Orang Al-Qurmuti kagak takut. Enggak ada. Memang nggak ada. Memang nggak ada. Sujud menyembah ke arah batu hitam. Harusnya lu sujud menyembahnya ke arah Bait Kudus Tuhan yang ada di Yerusalem gitu loh Madia. Tadi Madia bilang nggak ada kuasanya Bu Sofiatul, tapi menghapus dosa Bu Sofiatul. Bukan menghadap batu Ibu, menghadap kiblat kalau bisa menghadap Baitul. Makanya buktinya hilang, buktinya nggak menghadap kemana-mana, pada saat tetap menghadap kiblat. Walaupun hilang tetap menghadap kiblat. Batunya hilang dicariin. Halo, malah membayar tebusan yang besar. Kalau batu itu nggak ada harganya, ngapain Mbak ngeluarin duit buat beli? Ambil aja batu yang lain, yang kagak usah bayar tebusan. Batu Ponaris, Bu, batu Ponaris. Batu itu dari surga, Ibu. Batu dari surga itu. Kamu batu surga dari mana, Pak? Dari mana surganya? Iya, kamu baca itu loh tabut perjanjian Tuhan. Itu tuh ketika dicuri orang Filistin, kuil Dagon tuh pecah semua berhalanya, mereka takut. Lalu mereka jangan ada lagi tabut perjanjian ini. Dikembali nama mereka kagak pakai tebusan. Karena mereka terkena tulah barah, terkena tulah penyakit itu loh. Lalu batu hitam dicuri 23 tahun. Hah? Kagak ada kuasanya. Gimana sih lu? Jadi Ibu Sophie, jadi kembali kita ke arah kiblat tadi. Jadi kalau misalkan tabut perjanjian itu di perang dibawa, itu arah kiblatnya, arah bersujudnya ke tabut itu ya, tetap ke tabut itu ya, atau gimana menurut Ibu Sophie ini? Iya, ke tabut itu. Satu masalah. Hah? Ke tabut itu, benar-benar. Ke tabut itu ya. Kemana arah tabut itu tidak berperang? Ya ke arah situ. Berarti pada saat hilang dicuri di Filistin itu berarti orang-orang Yahudi menghadap ke Filistin. Enggak hilang, diambil terus dikembalikan lagi karena mereka ketakutan Madia seperti dikatakan Ibu Sofiatul.
Oh gitu. Gimana sih bro? Ya udah. Ya tapi sekarang cabut itu sudah cara sembarang Kristen ada nih. Nih cara sembarang Kristen ada nih. Lagi pula, karena orang Kristen punya Tuhan bukan zat cair, bukan. Nih Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Oke? Udah ya? Nah itu batu kenapa bisa ngapus dosa tuh, Madia. Iya. Madia, di dalam perjanjian baru, bait sucinya itu Yesus, Madia. Oh berubah ya, artinya berubah ya. Ada dalilnya berubah jadi Yesus. Ada dalilnya Bu di PL? Ada. Mana dalilnya? Ibrani Bu. Mana? Saya di mah PL loh ya, informasinya di PL loh. Iya, Ibrani 8 ayat 13. Coba buka itu. Bukan di Ibrani, di kitab Injil. Pada waktu orang Yahudi mengatakan apa tandanya engkau anak Allah. Kemudian Yesus mengatakan rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Ya, itu sudah. Dan orang Yahudi berkata, ya coba Pak Bom kasih Madia ya. Cabut perjanjian itu sekarang adalah korban tebusan Yesus ya Madia. Itu Bro Madia. Sekarang yang sejati fungsinya tabut berubah ya. Tabut ini sudah perjanjian ini sudah berubah jadi Yesus, artinya setelah digenapi kan? Ya seperti itu kawan-kawan. Bukan, ya, memang dari awal memang begitu Pak. Madia memang mengarah kepada Yesus. Kamu tuh salah cara membaca Alkitab, Madia. Perjanjian lama baru. itu semuanya merupakan tipologi atau gambaran atau bayangan daripada Mesias. Mudeng ya. Jadi anak domba yang selalu dikorbankan orang Israel itu lambang Yesus. Makanya Yesus disebut anak domba Allah yang disembelih. Bait Kudus lambang Yesus, Imam Besar lambang Yesus, Ishak itu merupakan tipologi Yesus, Adam itu merupakan tipologi Yesus. Kamu nggak bisa baca Tanak makanya. Karena Yesus mengatakan semua yang ditulis di dalam kitab perjanjian lama itu bicara tentang dia, senternya tuh dia. Gitu loh Madia. Iya, Ibu gini, yang jadi masih terngiang di otak Madia ini, kalau memang itu betul seperti itu, mengapa orang Yahudi sedikit yang percaya ke Tuhan Yesus? Itu yang dalam otak Madia nggak nyambungnya di situ. Banyak. Oh, itu pertanyaan kemarin ulang lagi itu. Buang-buang waktu saja. Jadi gimana, Pak Ibu Oti? Pak, lagi kan pula sudah dikasih tahu Pak Madia. Kalau mereka memang yakin, dari awal. kalau mereka yakin ketuhanan Yesus itu tentunya Yahudi itu paling banyak 50% lah minimal gitu loh kawan. Ini cuma 3%. Itu yang Madia nggak masuk di otak Madia ini kawan. Open aja. Pertanyaan ini sudah 3 hari yang lalu sudah dia ngomong, sekarang tanya lagi. Silakan itu gimana tuh menyikapinya gimana nih? Tolong dijawab bantu Madia. Tolong bantu Madia. Pak Madia, sejak awal sudah dikasih tahu bahwa bangsa Yahudi itu akan memberontak, akan melawan dia, akan memusuhi dia. Itu sudah dinubuatkan. Jadi kalau sedikit yang menerima dia itu sudah dinubuatkan. Tuhan Yesus datang ke bumi itu bukan untuk bangsa Yahudi, tetapi untuk seluruh bangsa. Dia hanya memakai bangsa Yahudi itu hanya untuk partner kerja, hanya untuk melaksanakan karya penyelamatannya. Sudah ditulis memang bangsa itu akan memusuhi dia. Akan memberontak kepada dia dan dia akan menjadi musuhnya di dalam Yesaya 63 ayat 10 itu memang dia akan memberontak Pak. Kalau itu nubuatannya sudah terjadi kenapa bingung? Karena keselamatan itu bukan untuk bangsa Yahudi tetapi untuk seluruh bumi, tetapi sebanyak orang yang menerima dia akan selamat. Lagi pula agama kami ini lahir dari mereka, dari orang Yahudi. Jadi jangan bilang kalau orang Yahudi nggak ininya dia gitu loh, nggak terima dia. Ya semua rasul-rasul itu berasal dari mereka, Pak. Penyelamatan memang datang dari bangsa Yahudi, tetapi bangsa Yahudi itu sudah dikatakan, sudah sejak lama sudah dikasih tahu akan memberontak dan akan memusuhi dia sehingga dia menjadi musuhnya. Yesaya 63 ayat 10 itu jelas dikatakan. Ya Yesus sendiri mengatakan bahwa bangsa Yahudi itu yang tegar tengkuk itu karena kedegilan hati mereka, karena ketegar tengkukan hati mereka, maka keselamatan itu diberikan untuk seluruh dunia, Pak. Itu sudah ditakdirkan, sudah memang seperti itu yang akan terjadi. Kalau itu sudah terjadi, kenapa ente bingung? Jadi gini, gitu loh. Yang itu sudah Madia, orang Yahudi yang tegar tengkuk ini, yang menolak ketuhanan Yesus ini, apakah benar apa salah menurut Ibu Ti? Orang Yahudi yang tegar tengkuk yang menolak ketuhanan Yesus sebagai Mesias yang
Masalahnya Pak, orang Yahudi kan mereka dikasih tahu ya, mereka menolak Yesus karena salah semua manusianya gitu loh. Enggak, mereka menolak Yesus bukan karena Yesus itu mereka nggak tahu, bukan karena mereka nggak tahu Yesus anak Allah. Mereka hanya menolak Yesus karena mereka mengharapkan Mesias itu datang dalam kemuliaan, dalam bentuk raja, dalam kegagahan. Gini aja, Buti, sebentar, Buti. Karena Yesus lahir dari anak tukang kayu, Pak. Karena kesombongan mereka, Pak. Mereka sudah dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi ini adalah penggenapan. Sekali lagi saya mau bilang Pak Madia, ini penggenapan. Justru apa yang tertulis di Alkitab itu iya, benar dan amin. Kegenapannya sudah terjadi ya. Jadi jangan bingung kalau nggak banyak yang ini. Tetapi bukan yang nggak banyak, banyak juga. Gini aja, Buti, sebentar. Kalau enggak lu tanya aja sama Quran lu, kenapa tuh Yahudi dikutukin monyet? Nah, lu tahu jawabannya, berarti lu tahu jawaban kita, gitu aja. Ini yang mau ditanyakan ini, Ibu Ti. Iya. Nih Pak ya. Pak Madia, nih Pak Madia, saya bacain nih Pak Madia. Sebentar, saya bacain ya. Yesaya 63 jelas dikatakan, itu sudah terjadi, sudah digenapi. Jadi jangan bingung, jangan heran. Itulah yang sudah ditakdirkan gitu ya. Tetapi mereka nih ya, dan dalam kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi, nah itu kan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lah ini kan nubuatan Pak, sudah dikasih tahu. Ya dia datang untuk bangsa Yahudi itu, tetapi mereka menolak Pak. Kan sudah dikasih tahu, kenapa bingung? Berarti poinnya, ya kalau tidak dikasih tahu, kalau tidak dikasih tahu, boleh Bapak berbingung-bingung ria, ya. Kalau Bapak masih menolak, itu asumsi Anda sendiri, ya. Silahkan, inilah kebenarannya. Kenapa terjadi demikian kepada bangsa Yahudi itu? Oke, sudah dikasih tahu, sudah dinubuatkan, dan itulah kenyataannya. Oke? Ibu Ti, mereka udah dibuatin aja masih ngelawan. Ibu Ti poinnya orang Yahudi yang sudah jangan rewel-rewel, udah dikasih tahu. Kayak gini nih Pak, contohnya nih ya, apa? Kenapa? Saya tanya dulu, jadi yang tegar tengkuk, yang menolak Yesus sudah dibuat ini. Ibu, tolong jawab dulu Ibu. Ibu Ti, tolong jawab. Ya. Yahudi yang tegar Yesus tengkuk. mengatakan ya, seberapa yang menerima dia akan memperoleh keselamatan. Terserah sekarang keselamatan itu untuk semua orang Pak. Bukan hanya untuk orang Yahudi. Karena ketengkukan hati mereka itu. Makanya keselamatan itu untuk semua bangsa. Ya, itulah dia. Itu jalannya. Itu orang Yahudi yang tegar tengkuk. Orang Yahudi yang tegar tengkuk itu selamat apa tidak sejak zaman dulu itu gitu loh. Ya, Madia, saya jawab dulu. Madia, sebentar. Pak Madia, saya izin tanya, saya izin jawab Bu Uti. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan. Sebentar. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan yang olehnya kita beroleh. Tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh keselamatan ya. Walaupun dia orang Yahudi keturunan ya, dibawa keturunan dari Musa. Tetapi ketika dia menolak anak Allah, ketika dia menolak karya penebusan itu, dia tidak selamat. Ya, keselamatan itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Oke? Iya. Terima kasih. Saya coba bantu jawab ya Madia. Ya. Silakan Pak Timothy. Jawab. Pak Bom, sebentar aja ya. Mengerti. Oke, ya Madia, sebelum ke sini saya simpulkan dulu supaya next time Anda jangan bertanya tentang tabut perjanjian Madia ya. Kalau kamu ini flashback aja supaya nanti jangan lagi masuk besok tabut perjanjian lagi kamu. Ini bukan yang di Arab Saudi ya. Kalau kamu baca dalam Keluaran 25 itu petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Masuk lagi kamu ke dalam ya Keluaran 25 ayat 10. Itu perikopnya saja mengenai tabut perjanjian. Ya, syarat-syaratnya tadi ya. Situ jelas semuanya Madia ya. Jadi tabut perjanjian yang di perjanjian lama sekarang adalah perjanjian baru. Itu sekarang adalah Kristus. Jadi tabut perjanjian pada perjanjian lama itu dirancang oleh Tuhan sebagai tempat maha suci Tuhan. Kehadiran Allah ada di sana bahwa bangsa Israel ya disertai oleh Tuhan. Inilah yang dibawa-bawa oleh seperti tadi ya dalam Mazmur 5:8 tadi yang kamu sampaikan ya, harus menghadap tabut perjanjian itu
Salomo juga Bukan sama, bait suci, Pak. ya. Bait suci itu Mazmur 5 Ya, ayat oke, 8 itu bait suci. bukan tabut Sama ini perjanjian dengan loh. ini. Ya, tabut perjanjian itu ya bait suci. Oh gitu. Oh jadi tabut perjanjian itu bait suci ya. Enggak apa-apa, makasih Ya, Pak. Makasih informasinya. betul ya. Ya, Itu ini bait Pak suci Madia, ya, ini ada bacaan Pak Madia, satu sekali sedikit lagi ada bacaan ini ya. Ini dia Hajar Aswad itu apa ya? Ini ada bacaan, saya bacakan aja ya. Ini sebentar, Takut saya salah Ibu Ti, ya. sebentar Ibu Ti. Ini Sebentar, ada Ibu Ti. bacaan. Saya jelaskan dulu sedikit. Jadi di atas itu Madia, kalau kamu buat Keluaran 25 Madia, itu petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Itu bait suci, itu tabut perjanjian, itu sama artinya Madia ya. Oke Madia, itu saja yang saya sampaikan. Kalau sudah selesai yang ini, Madia sudah jelas. Oke silakan. Dan next lagi apa yang kamu tanya tadi Bapak tadi itu, yang Ibu disampaikan. Ini Pak Madia mengenai Hajar Aswad Pak Madia. Nih saya baca ya. Ibu Sofiato, mic-nya perbaiki dulu Bu. Teman-teman, saya mau Ibu baca Sofiato, sebentar. perbaiki dulu. Ya, sebentar ini ya, saya mau bacain aja ya. Ini ya, pengakuan kenabian atau hijrah ke Madinah. Ka'bah yang rusak oleh banjir harus dibangun kembali. Ka'bah adalah suatu bangunan batu berbentuk kubus yang berisi 360 berhala suku-suku Arab setempat. Ka'bah asal kata Ka'ab yang artinya persegi, berisi sebuah batu hitam yang diduga dianugerahkan kepada manusia pertama, Adam, dan selanjutnya ditemukan oleh Abraham sebagai tempat untuk pemuja Allah. Nah ini dia ya. Pertengkaran timbul di antara keluarga-keluarga yang terkemuka tentang siapa di antara mereka yang akan menempatkan batu hitam itu ke tempatnya yang benar. Mereka sepakat bahwa seseorang warga yang pertama datang menghampiri kuil berhala itulah yang akan memutuskan siapa yang harus melakukannya. Tidak lama kemudian Muhammad muncul. Dia dipanggil sebagai seorang yang setia dan mereka berseru, "Kami semua menurut." Sambil mengembangkan bajunya di atas tanah, Muhammad meminta mereka menaruh batu itu di atasnya. Sekarang katanya, biarlah setiap kepala keluarga memegang sudut baju ini dan mengangkat batu itu. Sementara batu suci itu diangkat pada ketinggian yang cukup, Muhammad mengatur balok-baloknya, kemudian gedungnya diselesaikan, lalu tirai hitam dipasang di sekitar bangunan dan tergantung seperti kerudung. Nah, jadi batu itu memang sebelum Muhammad, Pak, itu memang merupakan batu berhala. Nah, pertanyaannya bagaimana mungkin ketika Nabi dia mengajarkan agama baru yang berasal daripada Tuhan, kenapa batu itu masih ada sampai sekarang gitu? Pertanyaannya, Pak. Kayak gini, saya jawab dulu. Yang pertama yang ya, mari jawab. Informasi yang Ibu Uti tanya, yang tampilkan tadi, itu hadis yang menceritakan bagaimana menaruh batu Hajar Aswad itu ke tempatnya biar adil, maka ditaruhlah kain itu diangkat masing-masing para kafilah. Iya, tapi itu kan batu berhala, Pak. Itu sebelumnya kan batu berhala. Bagaimana mungkin pertanyaannya? Sebentar, belum selesai Mada jelasin. Jadi gini, dalam Islam meyakini bahwa Ka'bah dan apapun di dalamnya itu sudah dibangun sejak ada dulu Nabi Ibrahim ya. Kemudian seiring waktu dan zamannya berubah. Yang asalnya menyembah Tuhan yang Esa berubah menjadi berhala dan macam-macam di dalamnya itu. Nah, itu yang terjadi. Penyimpangan ajaran pada satu. Awalnya benar, tetapi terjadi penyimpangan. Sama dengan orang Yahudi, awalnya benar, tetapi ujung-ujungnya sepeninggal orang Yahudi, nabinya disembah. Melkisedek disembah dan rahib-rahib disembah menjadikan Tuhan. Itu yang terjadi orang Yahudi seperti itu, Bu. Ini sama kejadiannya. Saya nggak bisa terima, Pak. Aneh, Pak. Bagaimana mungkin berhala bisa berubah jadi Tuhan, Pak? Bagaimana mungkin, Pak? Ya berhala tetap berhala. Bagaimana bisa jadi Tuhan, Pak? Bagaimana? Nggak ngerti ya saya. Jangan dipotong dulu. Jadi mereka mempercayain ada lagi berhala tuh dijadikan sesembahan. Artinya patung-patung. Berhala itu kan patung-patung, Ibu. Artinya mereka meyakini ada patung-patung yang macam-macam, ada dijadikan tokoh di dalamnya, macam-macam itu disembah, dijadikan sesembahan lah hitungannya seperti itu. Artinya mereka sudah terus Hajar Aswad apa itu, Pak? Hajar Aswad kan Bapak sendiri yang bilang, ada di hadisnya dia itu dulu adalah berhala. Sekarang bagaimana bisa jadi begitu, Pak? Sekarang bagaimana di dalam dia? Hadisnya tidak ada, di dalam hadis tidak ada hadis yang menjelaskan Hajar Aswad itu berhala, tidak ada, Ibu. Kalau ada silahkan tampilkan. Kalau ada enggak hadisnya yang disampaikan? Iya, ada hadisnya mengatakan bahwa Hajar Aswad itu dia akan menyerap dosa, Pak. Berhala. Coba ada enggak berhala hadisnya? Cuma dia mau tahu dulu ada enggak?
Kalau nggak ada itu cuma memang ibu aja yang ngarang-ngarang, nggak ada Bu. Berarti kalau dia bisa menghapus dosa gimana boleh tuh? disembah apalagi dicium di dalam Quran. Di dalam Quran tidak ada yang namanya penyembahan batu hitam. Nah, saya fokuskan dulu ke berhala yang sampaikan Ibu Ti. Jadi Ibu Ti yang Enggak, sampaikan aku tanya, itu berhala itu tidak ada. Enggak, itu riwayatnya. Enggak pertanyaan. Dulu sebelumnya Batu Hajar Aswad itu sebelum Muhammad mendirikan Islam, memang dia batu sesembahan, Pak. Itu yang saya baca. Ini saya baca dari buku orang-orang Arab sendiri loh. Itu memang batu sesembahan. Ya pertanyaan saya kenapa masih ada kalau memang Muhammad memberikan agama tauhid berdasarkan Tuhan yang benar gitu loh. Kenapa ada? Jadi gini. Oke, Caranya saya jelasin dulu begitu. ya. Ini jawabannya gini. Sejak Ka'bah itu dibangun, kemudian batu Hajar Aswad itu diturunkan, itu memang sudah ada batu yang benar pada saat itu turun dari surga. Nah, seiring waktu, seiring zaman, berhala di Ka'bah itu munculan sampai banyak sekali berhala-berhala, patung-patung di situ. Nah, itu yang terjadi. Ujung-ujungnya diidolakan dan disembah-sembah gitu loh. Dan ini yang dibersihkan oleh Nabi Muhammad. Tetapi batu Hajar Aswadnya tetap, karena batu itu tidak mempengaruhi. Karena sudah ada sebelum Enggak ada Maja. Di Semenanjung Arab itu ada 26 Ka'bah. Dan di masing-masing itu ada yang namanya batu hitam, batu putih, dan batu merah. Kamu nggak tahu ya itu ya? Kamu tahu nggak bahwa ada 26 Ka'bah? Itu nggak ada informasinya. Lah, makanya lu belajar. Makanya lu belajar dari kitab sejarah. Kepada batu, Pak. Jangan jangan bawa Islam, memang banyak, Pak. Semua pada menyembah batu, Pak. Di sana banyak di luar Muslim orang-orang itu penyembah batu. Iya, ya, betul. Di Petra, di mana itu penyembah batu, Maja. Ada yang batunya hitam, batu putih, ada yang batunya merah, dan tempatnya di Ka'bah. Kamu tahu nggak ada berapa Ka'bah di Arab? Betul sekali. Lah udah tahu betul kalau masih menyembah batu. Gimana sih lu nih? Jelasin dulu. Jadi gini, pada saat Ibrahim itu membangun dengan Ismail anaknya itu, batu Hajar Aswad ini dia masalahnya, Pak. Maaf. Pak, ini dia masalahnya. Ismail dengan Abraham itu yang mana, Pak? Karena tidak pernah ada catatan Pak Abraham ya. Nabi Abraham sama Ismail pernah datang membangun Ka'bah, Pak. Dia nggak pernah ada di Mekah, Pak. Itu catatan yang benar. Kalau Bapak mau mengambil, iya, kalau Bapak mau berpatokan pada kebenaran, sebentar, Pak. Kalau Bapak mau berpatokan kepada kebenaran, Bapak lihat bahwa tidak pernah Ibrahim dengan Ismail itu membuat Ka'bah. Ya, yang perlu Bapak ketahui kebenarannya adalah setelah Ismail itu diusir oleh bapaknya, mereka tidak pernah ketemu. Sekali-kalinya bertemu adalah pada saat Abraham meninggal dan Ismail menguburkan bapaknya. Di luar itu tidak ada catatan sama sekali bahwa mereka bertemu apalagi membangun Ka'bah. Ini kebenarannya, Pak, karena sudah ada hak patennya, sudah dicatat sebagai sejarah yang otentik, Pak. Ya, di luar itu ya mungkin ya terserah kalian mau klaim. Ibu Uti maksudnya gini sebentar. Ya, kalau bukan Madia, bukan. Bu Uti sebentar, Bu Uti. Saya tidak ada menyebut Abraham loh. Bu Uti, sebentar. Madia, maksudnya begini. Menurutnya Ibu Uti, ya, itu soal Nabi Ibrahim itu kan selain dari hadis dan Al-Quran itu kan nggak ada data sejarah lain kan kamu. Jadi nggak ada buktinya sama sekali mereka tuh pernah ke sono. Di luar dari Al-Quran dan hadis, bukan menyamakan dengan Abraham ya. Ingat, Bu Uti tidak pernah ngomong, menyamakan dengan Abraham. Ingat, Madia. Kalau Anda saya perlu ulang tidak menyamakan, dasarnya Anda bicara seperti itu. Yang diminta data sejarah. Fakta sejarah ya keberadaan Ibrahim dengan Ismail itu di luar Quran dan hadis yang menunjukkan kalau mereka pernah ke Mekah bangun Ka'bah. Ada nggak? Apa data sejarah dari mana? Ya justru kita nanya kamu ada nggak data sejarahnya? Loh, saya bilang saya berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam Islam. Nah, itu dia yang diminta sama Bu Uti. Ya sebentar. Berarti kalau bicara data sejarah, kami Islam tidak pakai. Ada datanya. Saya cuma mau ngasih tahu. Anda kan bukan Muslim. Ya, jangan tahu Islam gitu loh. Tahu. Yang Bapak omongkan ini adalah firman Tuhan, Pak. Al-Quran dan hadis. Jadi tidak berpegang pada data sejarah yang belum jelas informasinya. Firman Tuhan itu absolut, benar, iya dan amin. Aduh. Oke. Kita nanya itu Madia. Data sejarahnya ada apa enggak? Sebentar. Teman-teman mut dulu ya. Sejarahnya ada di Al-Quran informasinya. Mut dulu. Di luar itu. Mut. Ribut berisik saja.
Bentar, saya mau tanya media dulu. Media perhatikan ke Pak Bombom. Media, supaya jangan ribut. Media. Oke, silakan Pak Bombom. Pak Bombom. Santai, kita ngobrol santai. Oke, setuju Pak Bombom, setuju Pak. Selamat sore Pak Bombom. Gini. Sabar ya. Sekarang di sini nih Ibrahim. Oke, ini Ibrahim. Mana yang duluan ada? Ibrahim, penyembahan berhala, Nabi Musa. Mana yang duluan? Ibrahim, penyembahan berhala, Nabi Musa. Mana yang duluan? Ibrahim. Oke, Ibrahim. Terus penyembahan berhala ini, kalau memang Nabi Ibrahim bikin apa namanya? Bikin apa? Bikin Ka'bah. Bikin Ka'bah. Ini orang-orang penyembah berhala ini kan harus diikuti Ibrahim. Tapi kenapa? Coba jelaskan dulu. Yang tengah-tengah ini, yang penyembah berhala. Kenapa mereka tidak mengikuti Ibrahim? Pada saat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, pengikutnya dan umatnya pada saat itu masih baik, Pak, masih benar menyembah Tuhan yang benar, Maha Esa, tidak menyembah bercampur baur, menyembah berhala. Seiring waktu menyembah berhala ini. Mereka menyembah di sini. Ibrahim punya tempat. Mereka menyembah di Ibrahim punya tempat. Baik itu mereka bikin. Mereka menyembah di tempat yang, aduh, media kok nggak paham ya. Ini Ibrahim. Jadi gini posisinya gini, Pak. Nanti diluruskan, Pak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menginformasikan di Al-Qur'an bahwa Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ya dengan Ismail itu. Nah, kamu dengar Pak Bombom dulu. Bentar, Pak Bombom mabuk gitu, lihat deh. Gini. Ini Ibrahim, ini penyembah berhala, ini Nabi Muhammad. Oke? Saya tanya, penyembah berhala ini, orang menyembah di mana? Mereka menyembah di mana? Di tempat yang Ibrahim bikin atau enggak? Itu aja jawabnya. Pada saat Ibrahim itu tidak ada penyembah berhala, masih. Itu jawabannya. Saya tahu. Bukan saya tanya itu. Yang pada waktu penyembahan berhala ini mereka menyembah di mana? Tempat yang Ibrahim bikin tempat penyembahan atau bukan? Bukan. Oke, setelah Ibrahim itu meninggal dan wafat, umatnya menyembah di tempat berhala itu, di tempat Ka'bah itu. Umatnya menyembah berhala di tempat Ka'bah itu. Sepeninggal Ibrahim. Di tempat Ka'bah toh? Di tempat Ka'bah toh? Ya. Sepeninggal Ibrahim loh ya, sepeninggal Ibrahim dan Ismail. Oh iya, sudah jawaban sudah. Oke. Kelar ya. Silakan lanjut. Sudah mengerti semua ya? Ya ngerti, berarti penyembah berhala itu ngikutin Ibrahim. Benar kan? Ngikutin Ibrahim yang bangun Ka'bah itu. Benar kan? Pada mulanya Ka'bah itu suci, menyembah Tuhan yang Esa murni, tetapi seiring waktu umatnya itu sudah aneh-aneh sesembahannya, menyembah berhala juga itu termasuk di zaman itu. Sepeninggal Ibrahim. Ya kan, yang Ka'bahnya itu kan yang bangun Ismail sama Ibrahim. Nabi Muhammad datang mengembalikan itu. Nabi Muhammad membersihkan itu, datang membersihkan penyembah berhala itu. Itu tujuannya. Iya, yang ditanya Pak Bombom itu tadi itu, yang penyembah berhala itu antara zamannya Ibrahim dengan zaman Nabi kamu, yang di tengah-tengah itu berarti mereka mengikuti Ibrahim dong, ngikutin Ka'bahnya Ibrahim itu kan. Ya, tapi kamu bilang itu kan berhala, ya kan? Tapi bercampur baur dengan penyembahan berhala sudah. Tidak murni lagi. Itu seperti itu, kawan. Udah, berarti mereka ngikutin gitu ya. Oke. Campur baur sudah. Nabi Muhammad datang meluruskan itu semua, membersihkan itu semua. Nah, batu Hajar Aswad itu bukan termasuk batu yang diinformasikan Sofiatul tadi, termasuk berhala juga, tidak. Itu ada khusus, beda-beda batunya dengan batu yang penyembah berhala itu. Ini yang pakai dalil dong, Bro Madia. Nah, itu batu kenapa bisa jadi tinggal 8 biji sih, Madia? Itu kan batu dari surga, kok bisa pecah sampai 8 sih? Tinggal 8 biji kecil-kecil. Diapain itu? Itu suratan takdir sebenarnya, biar tidak dikultuskan salah satunya. Tidak dikultuskan, tadi katanya disembah-sembah. Enggak, yang saya baca gini, Madia. Tadinya kan gede, habis dicuri itu. Ya kan ditebus, dibalikinnya tinggal 8 biji kecil-kecil. Iya, itu artinya itu suratan takdir. Itu suratan takdir biar tidak dikultuskan, disembah atau dijadikan sesembahan lah, dijadikan berhala. Itu artinya membedakan antara berhala itu, oh ternyata beda, batu ini memang beda sendiri. Pak, gitu. Jadi kalau Bapak mengatakan supaya tidak disembah, dikultuskan, kenapa masih ada di situ? Bapak harus buang-buang duit mahal-mahal untuk mencium batu itu, Pak. Nih, saya mau tanya, Pak ya, satu-satunya yang berkuasa mengampuni dosa. Buti yang mewajibkan mencium itu siapa, Buti? Enggak, yang mewajibkan mencium itu siapa? Anda jangan tahu Islam, Buti. Yang mewajibkan mencium itu siapa? Yang mewajibkan siapa gitu loh.
Anda jangan tahu Islam, kalau bukan Islam nggak apa-apa gitu loh. Nih, saya mau bilang, tapi mau siapa? Ayatnya ada nggak gitu loh. Anda bukan Muslim, jangan tahu Islam, Bu. Cium-cium Pak Ibnu, emangnya saya Putar nggak lihat aja, kan ada itu putar aja fotonya videonya, dicium-cium. banyak itu Mas Ibnu. Banyak videonya. Bukan Kamu gimana sih? Iya. Bukan Berebutan Timothy. loh. Enggak, sekali gini Timothy. Saya ke channel Anda kenapa nggak boleh masuk? Kenapa gitu loh? Kenapa? Apaan? Enggak, ini Enggak, ya waktu Pak itu, Nadia, Anda sebentar, Buti, sebentar. Enggak usah ngalihin topik, Pak. Yang berkuasa mengampuni dosa itu cuma Tuhan ya. Tuhan itu berkuasa mengampuni dosa, menghapus dosa, menetapkan dosa, menebus dosa. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Lalu kalau dikatakan ada batu yang menyerap dosa, yang memegang batu itu lalu dosanya diserap, apakah saya nggak boleh, apakah itu apa artinya gitu loh Pak? Karena satu-satunya yang berurusan dengan dosa manusia itu cuma Tuhan. Oke, Bauti sudah, biarkan Ibnu jawab. Ibnu yang punya ini. Ibnu silakan Ibnu. Ya, silakan. Santai aja. Ya, jangan pertama gini Buti. Ya, silakan. Ya, pertama terima kasih Bang. Selamat sore Bang. Sama dia saya mau izin Bang ya. Silakan. Saya senang ada sahabat saudara Madia, senang sekali. Iya. Silakan. Iya, enggak. Ya sorry, mohon maaf tadi Pak. Ibnu, Sorry tadi agak. Saya nggak buang kamu kok Ibnu. Saya nggak buang. Saya nggak bisa. Karena kan kebanyakan kamu juga orang. Kamu nyalih-ngalihin itu. Orang mau lagi ngomong, kamu ngoceh-ngoceh. Ngapain daripada kamu merusak acara saya, ya saya itu aja. Saya ngechat bukan ngomong ngechat Bu, di chat room itu. Bu bilang, Atul jangan soto Islam. Saya bilang gitu. Terus Pak Heri Ikim langsung bilang, jangan ngaco. Lah siapa ngaco? Dia ngomongin Islam ya, saya sebagai orang Islam kan pengen ngomong kan, tiba-tiba diblok gitu loh. Maksud lagi gitu loh Bu, kalau orang Kristen sedang bilang Kristen, saya itu yang pegang itu kan disiarkan banyak orang, jadi saya juga bingung katanya kenapa. Terus saya nggak itu, saya nggak siarin banyak orang, kan mereka bisa atur semua, gitu nggak cuma saya. Oke. Kalau gini Buti, kapan-kapan Pak Heri Ikim suruh masuk ke channel Pak Bom biar di training sama Pak Bom. Kalau orang tahu Alkitab bener, ngerti paham, dia nggak begitu caranya gitu loh. Dia nggak bakal takut dengan siapapun gitu loh. Ya. Iya, Pak, suruh masuk ke channelnya Pak Bom di beri training. Siapa Pak Heri ya, Pak Heri Kim ya. Jangan di blok-blok itu Bu. Saya juga nggak bakal nggak santai gitu loh. Waktu itu kan ada Bu Sofiatul. Pokoknya saya nggak ngeblok kamu. Saya nggak ngeblok. Itu kan banyak beres. Channel yang siaran itu kan mereka bisa atur juga. Mereka jadi host semua. Jadi hostnya banyak kemarin itu. Ya. Ya udah, masalah itu sudah selesai. Sekarang bahas yang baru. Silakan. Iya nih belum selesai Pak Madia. Tolong Pak Madia. Belum selesai masalahnya. Oke, saya sedikit menambahkan. Sebentar Madia. Buti, saya sedikit menambahkan. Iya. Saya menambahkan sedikit Buti. Kalau Buti menganggap batu disembah, dalilnya tuh mana Buti? Kalau dicium ya Bu, hadisnya pun ada. Para sahabat pun mencontohkan mencium, selalu mengatakan kalau Nabi Muhammad tidak mencontohkan mencium, saya tidak akan mau mencium. Ya. Ini hadis Albani Sahihul Jami nomor 2184. Ya, dari Ibnu Umar. Saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya mengusap keduanya Hajar Aswad dan Rukun Yamami akan menghapus dosa, Pak. Ini ada kan hadisnya, ada hadisnya. Boleh saya jawab? Jawaban saya gini Buti. Pertama, dalilnya untuk menyembahnya itu tidak ada. Kalau menciumnya iya ada. Terus pertanyaan gini Buti, dosa, tapi Pak, instrumen atau komponen untuk sebentar. Boleh saja Buti. Kalau nggak saya mundur aja nggak apa-apa, saya turun. Jadi gini Buti. Kita tutup aja udah ya. Kalau nggak ada orang diskusi nggak boleh atur, kita tutup aja udah. Pelan-pelan satu-satu. Aduh, Ibnu silakan. Oke, Ibnu silakan. Jadi gini Buti, komponen. Iya, terima kasih Pak Bom. Iya, gini Pak Bom. Komponen atau instrumen untuk menghapuskan dosa di dalam Islam ataupun di dalam semua agama kan banyak. Tidak hanya mencium batu. Batu itu iya benar Bu, cuma kan bukan satu-satunya cara Bu. Contoh di dalam agama Anda pun banyak saya yakin. Apa sih cara-cara menghapuskan dosa kan banyak. Bisa jadi sering ke gereja, bisa jadi banyak sedekah, apapun itu gitu kan. Jadi banyak caranya gitu loh Bu. Jadi jangan kemudian dipikir
Itu berarti menyembah. Jadi gitu Buti. Kalau bagi saya lah Buti. Cuma kalau bagi Buti itu Islam menyembah batu, silakan. Ya silakan. Tapi saya bagi saya saya nggak bilang begitu, Pak. gitu. Pak Ibnu, saya nggak bilang begitu. Saya nanya ya karena di Alkitab kami nggak ada cara lain untuk selamat hanya terima Yesus, Pak. Bapak salah ketika Bapak mengatakan banyak komponen untuk mencari selamat untuk dosanya dihapus. Nggak ada. Di tempat kami hanya percaya dan menerima tebusan darah Yesus. Karena dikatakan ya dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kami nggak mengenal cara yang lain selain kami menerima darah tebusan itu. Jadi Bapak salah. Nah, di tempat kami yang berkuasa mengampuni dosa, menghapus dosa, dan menebus dosa itu adalah Tuhan sendiri. Karena dosa itu ditetapkan oleh Tuhan, oleh sebab itu dialah yang berotoritas terhadap segala dosa. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwa sesungguhnya mengusap keduanya Hajar Aswad dan rukun Yamami akan menghapus dosa. Nah, bagaimana ceritanya, Pak? Saya nggak ngerti karena yang kami kenal di tempat kami kuasa otoritas penghapus dosa itu hanya milik Tuhan, Pak, gitu loh. Itu yang jadi masalahnya. Saya nggak ngerti bagaimana bisa. Jadi ini Buti. Ya itu sudah clear. Jawaban dari kami tidak menyembah ataupun mewajibkan hukumnya wajib gitu. Di Al-Quran kan tidak ada Buti, ya kan? Orang kita simpel, sholat 5 waktu. Apakah clear di Al-Quran sholat 5 waktu? Kan tidak. Cuma dari pagi terbenamnya matahari sampai malam, menjelang malam. Kemudian diaplikasikan kepada Rasulullah, tidak sholat 5 waktu. Apalagi batu hajar. Apakah di Al-Quran ada? Di Al-Quran ada, tidak ada sama sekali Buti. Jadi clear Buti dalam artian kalau bagi saya sebagai seorang muslim. Sebentar. Sunnah An-Nasa 2919. Sesungguhnya batu ini akan mempunyai lisan dan 2 bibir, akan bersaksi bagi orang yang menyentuhnya di hari kiamat dengan cara yang benar. Nah, ini terangkan Pak, bagaimana ini jadi ceritanya? Oke. Batu ini Itu punya lisan 2 bibir. Hadis Buti. Al-Quran itu hadis Bu. Sunnah hadis ya, Pak, kan hadis An-Nasa 2919 Pak. Iya. Oke, kan saya sudah bilang itu hadis Bu, dan hukumnya pun sunnah. Contoh, jadi apakah ketika Bapak mengatakan ini hadis itu artinya hadis itu bukan kitab suci Bapak. Berani nggak bilang hadis bukan kitab suci Bapak? Tempat Bapak berpegang, berani nggak bilang? Kalau Bapak ngomong begitu, itu kan hadis itu artinya Bapak tidak mempercayai bahwa hadis ini adalah kitab suci Bapak. Jelas ini hadis loh Pak. Kalian mempercayainya kok. Kenapa di sini percaya dong? Iya. Nah terus kenapa bilang itu hadis? Masalahnya di mana? Kenapa katanya itu cuma hadis loh? Bagaimana ini? Kalian memegang hadis bagaimanapun. Sekarang gini aja. Enggak, sekarang gini aja. Sekarang saya gini Bu. Anda mau bertanya ke umat muslim, ke umat muslim manapun Bu, dari syekh sampai yang ustadz biasa, kalau itu menyebutnya bukan kewajiban, terus hubungannya dengan Anda apa Bu? Anda kan keimanannya beda, sudah kan bukan kita Islam. kan sedang berdialog Pak, sedang mencari kebenaran, bukan pembenaran, sedang berdialog. Saya kan bertanya ini. Ini kan tempat ada berdialog Pak. Stop itu. Ini kan saya mengutarakan pertanyaan saya. Ini pertanyaan saya. Gini. Bertanya Pak. Sebentar aja. Sebentar. Pak Ibnu. Boleh saya? Sebentar. Boleh bicara enggak Pak? Saya mau jawab sebentar dikit aja. Bentar. Silakan. Kasih Ibnu dulu, Bang. Nanti saya ya. Oke, jadi gini Buti. Santai Anda ya. mencari Iya, Bang. Anda kan mencari kebenaran. Terus saya kapan? Sekarang Kalau saya jawab Bang. Iya. Lanjut. Jadi gini Buti, Anda kan tadi bilang kita di sini mencari kebenaran. Ya kan, tapi kan sudah keimanan masing-masing. Saya pikir sekarang gini aja. Apakah Anda bisa merubah keimanan seorang jadi seorang Muslim ke Kristen? Sekarang itu kekuasaan siapa? Saya coba. Kekuasaan Anda atau kekuasaan Tuhan? Kalau begitu, Begini ya. Sabar. Buti, sebentar ya. Mas Ibnu. Enggak, sebentar Bang. Saya nanya ke Buti Bang, sebentar. Sorry. Ini ya. Kita boleh beriman. Ya kan? Keimanan itu hak kita. Tapi berimannya kepada siapa dulu? Iya. Itu loh. Intinya kan di situ. Iya. Nah, Pak Sang. Iya, kita menunjukkan. Bukan Pak Sang. Saya bisa Pak Sang.
Saya ngerti, Mas Indo nggak suka Islamnya dibahas. Ngerti. Bukan nggak suka bang, nggak, sebentar Pak Sang, ini satu ya Pak Sang, kita bukan nggak suka, cuma ketika berdialog terus pengennya tuh jawabannya ngikutin dia, kan nggak mungkin Pak Sang, maksudnya gitu loh Pak Sang, bener nggak? Orang keyakinannya udah beda kok, maksudnya kita bahas satu nih, kita akan memberikan sesuatu dengan dalil sesuai dengan apa yang di kitab kamu, di hadis kamu, ya bukannya ngarang bebas gitu ya. Bukannya kita mengarang bebas. Boleh saja nggak, Pak? Misalnya di situ. Ini sahih nggak ini Bauti? Ini sahih nggak Bauti? Ya tanya Sahih, Pak. Ibnu, saya nggak tahu ini sahih apa nggak, itu yang tahu. Sahih dong Pak. Itu kan ada kan ayatnya, saya cuma bertanya Pak. Tanya Ibnu dulu, sebentar ya teman-teman ya. Kita tanya Ibnu dulu. Ibnu, ini sahih nggak? Ibnu. Iya Pak Bambang. Ini sahih nggak? Iya Pak Bambang. Halo. Kalau nggak sahih saya nggak berani kasih angkat. Ini sahih nggak menurut Ibnu? Iya, kalau sahih atau tidaknya saya bukan ahli hadis Pak. Jadi saya kurang tahu Pak Bambang. Kalau yang ini? Kalau ini? Oke, sudah. Oke, silakan. Kurang tahu juga itu Pak. Cuman saya yang tahu itu bisa bicara sedikit. Bisa bicara sedikit. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi beginilah ya, kalau dalam diskusi ya, kita saudara-saudara Kristen kita hanya bisa begini. Menurut pandangan kekristenan bahwa ini begini, bahwa batu tidak boleh begini. Nah, kemudian bagaimana dengan Muslim? Ya silakan mereka. Jadi kita jelaskan saja menurut pandangan kita kekristenan. Betul Pak Mordeka. Setuju Pak Mordeka. Nah, gitu saja. Jadi karena pandangan kekristenan seperti itu, kami bingung karena yang berkuasa menghapus dosa, menebus dosa, mengampuni dosa hanyalah Tuhan semata. Karena Tuhanlah yang menetapkan dosa, Tuhanlah yang menyatakan itu berdosa ya. Jadi Tuhan yang berkuasa, makanya kami bingung kenapa begitu. Jadi saya mempertanyakan kepada Ibnu, bagaimana bisa begitu? Itu pandangan kekristenan. Nah, Ibnu pandangan menurut Muslim bagaimana? Silakan jelaskan. Sudah selesai. Iya. Silakan pemirsa yang mendengar, yang menilai, kan begitu? Iya kan? Pak Mordeka. Tadi kan saya sudah jelaskan Pak Mordeka bahwa batu mencium batu itu bukan suatu kewajiban gitu. Iya. Enggak apa-apa, Ibnu jelaskan saja. Ibnu jelaskan. Iya. Ya Ibnu jelaskan saja bahwa itu bukan kewajiban sunnah. Selesai kan begitu. Jadi gini Pak Mordeka. Begitu ya? Iya Pak Mordeka. Pak Mordeka, ya oke, saya jelaskan Pak ya. Pak Mordeka, dari awal saya tadi sudah menerangkan ke Bu Uti. Bu Uti, mencium itu bukan kewajiban. Apalagi menyembah itu bukan gak ada dalilnya gitu loh. Cuman kan tadi kan Pak Mordeka lihat sendiri. Ya betul. Nah itu kan pandangan Muslim. Nah, menurut pandangan Kristen, menurut pandangan orang Kristen, Upti juga menyampaikan bahwa mencium saja sudah tidak boleh termasuk berhala. Ya selesai. Oke? Iya. Berarti rukun Islam kelima apa itu Pak? Rukun Islam keberapa Pak Ibnu? Pergi ke kelima. Rukun Islam keberapa Pak? 5 kan? Pergi ke sana rukun Islam kelima, ya kan? Nah di sana itu kan masuk ritualnya ya Pak. Itu termasuk ritual atau enggak Pak? Termasuk ritual nggak itu Pak? Kalau termasuk ritual tapi ya. itu sunahnya Bu. Iya tapi disunahkan bukan kayak gitu kan, lempar-lempar batu itu kan ritualnya. Cium-cium juga kan ritualnya. Lempar sebentar. Lempar terus tawaf terus sa'i ya, apa bolak apa jalannya apa lari-lari kecil kecai terus itu mungkin salah satu ritual. Cuma kalau mencium batu itu sunnah Bu. Kalau gitu. Jadi kalau mau Anda coba tanya di mana dalilnya Pak kalau itu cuma sunnah? Di mana dalilnya itu cuma sunnah? Jadi gini nggak wajib. Jadi gini Pak. Kalau hadis tuh sudah jelas sunnah, kawan-kawan. Jadi udah jelas itu. Mungkin nggak ada di Al-Quran kan? Hanya ada hadis kan? Intinya gini, Mas Ibnu. Sebentar. Sebenarnya Mas Ibnu, akui saja Pak Bro bahwa batu itu bisa hapus dosa. Udah itu aja titik Bro. Jadi itu sebenarnya kesimpulannya. Jadi Bapak tidak usah malu gitu Pak Bro.
tapi itu iman Anda, kami menghormati. Itu aja sebenarnya apa Ibu itu minta. Iya, orang ada Itu Pak Bro dalilnya ya. kok. Saya nggak salah, orang saya nanya. Iya, Orang dalilnya iya. ada. Dan Iya tadi dan bukan kami Pak, mendukung tadi iman Anda loh. saya dengar itu Kami mendukung iman Anda loh Mas Ibnu. mewajibkan atau Gitu, Pak menyembah, Bro. saya kan jadi bingung. Oh iya. Ya, Enggak, Pak Ibnu. bukan Pak Ibnu masih utang lu tugas sama saya, Pak. Pak Ibnu masih utang sama saya belum dibayar loh. Pak Ibnu. Apa tuh Pak? Apa itu Pak? Yang terakhir kita diskusi itu. Ingat gak? Yang mana Pak? Yang saya tanya kenapa Allah SWT mengalahkan anak Lupa. kecil. Sebentar saya coba pindah ke laptop Pak. Gimana? No, Mas. Yang saya tanya mengapa Gimana, Pak? Allah SWT menghalalkan anak kecil dikawini. Apa? Ingat gak? Menghalalkan? Umur berapa Pak? Iya. Yang anak kecil dikawini. Yang surah Al-Talaq ayat 4. Madia kemana Pak Bom Bom? Kok udah pergi Madia sih? Halo? Lari dia. 2 hari lagi harus Halo Pak, dengar nggak Pak? Iya. Anak kecilnya siapa Pak? Jangan. Apakah istri Rasulullah Pak? Bukan, yang saya tanya Al-Quran kamu. Yang surah 65 ayat 4. Silahkan tampilkan Pak, silahkan tampilkan. Kirim di link, Pak. Coba saya buka ya. Surat berapa Pak Sang? Jangan buat Ibnu nangis. Surah 65 ayat 4. Iya. Pak sang penggugat Betulnya jangan di terlalu private tajam. chat Pak Bom Bom. Pak sang penggugat jangan terlalu tajam pertanyaannya. Yang satu sudah nangis nggak balik-balik. sama dia udah pergi ya? Bingung dia. Iya, pergi. Coba dibuka Pak Bom Bom. Oh ini Private saya chat. udah pernah dibahas Pak Sang. Itu udah pernah dibahas. Iya, yang saya tanya tuh kenapa dihalalkan? Kan kalau menurut cara moralitas manusia aja ini udah apa nggak baik gitu loh. Ini ya. Sekarang pertanyaan gini Iya Pak. Pak. Sang. Saya nanya ke Anda lah. Enggak, itu ayatnya benar Pak. Itu emang ayatnya ada. Cuman ada nggak Pak ada orang tua menikahi mungkin umur 10 tahun itu ada nggak Pak? Atau Ada. Nabinya. Sebentar, saya jawab dulu. Ada. Siapa? Kamu udah pernah baca fatwa apa ulama Mesir belum? Ini siapa sih? Suara siapa ini? Lagi gali-gali apa sih? Halo. Bukan saya ya. Oi, Halo. bukan. Pak Mordecai nggak malam minggu kah? Ibnu. Pak Mordecai. Iya Pak, iya Pak. Iya. Ya, Pak Kamu tahu kan Mordecai. fatwa Ya. ulama Mesir? Pak Timothy tanya, nggak malam Nah, minggu saya kan, kenapa Pak? itu? Wah, Tapi malam kalau minggu ayat itu pasti. satu- Mana malam minggu bisa lewat? Kan tetap harus kita lewati. Iya. Iya. Ya kan? Oke, Nah, silakan Pak Ibnu. tanpa hari Minggu tiada hari Senin. Ya kan? Lanjut. Iya. Hmm. Ya, Pak. Gimana Pak Ibnu? Lanjut. Dalam diskusi kita sih masalah yang batu tadi dulu selesai dulu, kalau sudah selesai baru ahli topik gitu loh. Jadi Udah kan katanya saya itu sunnah Pak. Jadi Itu kesimpulannya apa sunnah. Pak Ibnu? Saya belum dapat kesimpulan Nah, dari Pak itu. Ibnu tentang batu. Apa kesimpulannya Pak? menurut saya Tapi begini, terima kok, Pak. kalau bisa saya bantu Ibnu ya, kalau salah Ibnu koreksi ya. Menurut Ibnu bahwa mencium batu itu satu bukan kewajiban, ya. Kalau fatwa itu, Itu saya nggak tahu, sunnah. Fatwa Mesir Pak. Ya, sunnah tidak diwajibkan. Yang kedua, ya betul cium batu memang ada yang beranggapan itu menghapus dosa, tapi itu tidak diwajibkan, begitu Nu ya? Betul Nu? Nah, Ibnu takut dia. Nah, sedangkan Bingung ya? menurut Ibnu, ya kita harus fair juga. Sedangkan ini menurut Ibnu ya, bukan menurut orang Muslim ya, karena mungkin berbeda pendapat. Kita ke personil saja. Nah, menurut Ibnu gitu ya. Nah, sedangkan hadis yang ditampilkan juga Ibnu masih belum yakin, kan begitu. Nah, saya kira udah selesai gitu Nu ya, betul nggak Nu? Orangnya nggak ada, ngomong sama siapa Pak Mordecai? Ya. Pada kabur.
Bukan, Bukan mungkin gangguan kabur, sinyal. mungkin sinyalnya dia memang sinyalnya Ya, sering ya gangguan. kali ya, ya kali lah, ya kali lah. Sama saya juga tadi begitu, Bu. Muter-muter tadi. Kita tidak boleh menyimpulkan, ya, biarkan Ibnu yang menyimpulkan menurut pendapat dia atau menurut pendapat pribadi atau menurut keyakinan dia, ya kita juga nggak tahu ya. Yang jelas kita hanya menjelaskan menurut keyakinan kekristenan tidak seperti itu, kan begitu saja. Aduh, ini Maman ini dari tadi paksa masuk tapi device not connected, Maman. Aduh, Pak Maman ini paksa masuk. Wifi-nya beli dulu signalnya, Pak. Signalnya dibeli dulu. Gak bisa diangkat dari tadi. Dia masuk terus, saya udah kasih tahu. Mana? Pak Maman itu signalnya lemah, nggak bisa diangkat. Saya nggak bisa angkat. Tuh Ibnu ada tuh Ibnu. Nah, balik lagi Pak Ibnu. Kasih kesimpulan Pak Ibnu. Kesimpulannya Pak Ibnu. Saya belum dapat kesimpulan. Yang mana tuh, Bu? Saya lagi dengan pasang. So what is the conclusions of everything that we have already spoken? You just tell us about the conclusion, ya, the summary of everything that we have already spoken. Ya, jadi Ibu Uti minta ya. kesimpulan, minta ringkasannya bagaimana tentang batu Hajar Aswad. Nah, menurut Ibnu atau menurut keyakinan Ibnu bagaimana gitu loh. Kalau Ibnu menurut keyakinan Ibnu menurut pendapat pribadi nggak masalah, tapi harus disclaimer gitu, Ibnu. Iya, aku aja masih penuh kok malu sih bro. Kita kan mendukung juga iman kamu. Bukan mati-mati. Saya kan tadi udah jawab, terus jawaban saya juga ada ringkas, tapi kan masa mau dicimpulkan lagi sih. Oke, jadi begini Ibnu ya, begini betul nggak? Ibnu tinggalkan koreksi kalau salah ya. Menurut Ibnu bahwa mencium batu Hajar Aswad itu bukan kewajiban, betul? Betul, sunnah Pak, sunnah. Hukumnya sunnah ya. Dan kedua, memang itu menghapus dosa nggak, Nu? Ibnu? Ya, salah satunya itu, Pak. Ibnu, menghapus dosa nggak, Nu? Atau Ibnu masih ragu-ragu, masih perlu pelajari hadisnya lagi? Ya kalau dari hadis yang bisa menghapus dosa ya saya ikut aja Pak, namanya kita. Oh gitu, udah jelas, kan udah jelas teman-teman ya. Nah itu kesimpulannya itu menurut pendapat Ibnu atau mewakili Muslim Nino? Ya saya berdasarkan hadis tersebut Pak. Oke, jadi sebagian menurut dosa. Jadi gini Pak Merdeka, kan memang menghapus dosa, cuman kan perbuatan-perbuatan yang menghapus dosa kan bukan cuma mencium batu. Bukan itu saja. Oke, siap. Oke, teman-teman, saya kira sudah clear ya apa jawaban Ibnu ya. Itu hanya sebagian kecil gitu ya, Ibnu ya. Salah satunya maksudnya. Salah satunya betul, ya bagian kecil lah gitu. Ya udah, silakan lanjut yang lain. Ya, lanjut Pak Ibnu, tadi gimana? Iya, saya cuma mau kasih, kasih ini aja pandangan Pak Ibnu. Kalau di tempat kami satu-satunya yang berkuasa mengampuni dosa Yesus doang. Ya keselamatan cuma ada di dalam Yesus. Kalau Bapak mengatakan banyak, kami bingung. Iya, udah, Saya dengan cara apa? Kalau di tempat kami, kalau di tempat kami keselamatan itu cuma ada di dalam Yesus ya. Kalau Bapak mengatakan ada cara banyak lain untuk bisa dapat selamat, kalau memang ada yang seperti itu, Yesus nggak perlu capek-capek harus mati mengorbankan dirinya seperti itu. Kalau ada cara lain Pak. Tapi kalau di tempat kami memang nggak ada cara lain ya. Sudah terima juga ya. Nah, Ibnu sudah menerima argumentasi kita. Ya, perbedaannya disitulah letak perbedaannya, sudah biar pemirsa yang mendengar, yang menilai. Ya. Lanjut materi lain. Ya, lanjut Pak Ibnu. Iya, pasang untuk surat At-Talaq ya, At-Talaq ayat 4. Saya kita pernah diskusi Pak kayaknya sebenarnya. Iya, makanya saya tanya, itu kan secara standar moralitas manusia aja itu udah nggak pantas sebenarnya. Itu untuk mengenai apalagi gini Pak Pasang, apalagi untuk yang mengenai terus Pasang kemudian menyimpulkan Tuhan boleh menikahi anak yang sangat kecil, saya nggak tahu tuh Pak. Jawabannya saya nggak tahu Pak. Ya, kamu sama Ari itu sama-sama nggak tahu. Ya, Cuma maksud saya gini loh,
Maksud saya begini Pak Ibnu, kita ini manusia punya moralitas standar sendiri. Sudah dijawab penggugat, gimana sih? Ibnu Bukan, saya bantu. Saya mau ngomong doang Pak Bom. Udah nggak bisa. Ibnu bilang saya nggak tahu. Ya udah jangan dipaksa malam-malam. Saya bukan maksa. Dengar dulu makanya. Saya kan belum ngomong selesai Pak. Hidup Ibnu. Tenang, Pak Bobo malu sini. Begini Pak Ibnu, manusia itu punya standar, punya pemikiran, ini loh yang boleh, ini loh yang enggak. Tapi kalau Al-Quran, ayat dari Allah mengeluarkan standar seperti itu, masa kita beriman sama yang seperti itu gitu loh? Masa moralitas standarnya dia lebih rendah dari kita? Kan lucu, aneh. Iya, karena moralitas itu yang susah. Lucu itu, sebentar Bauti, Bauti sabar Bauti. Saya mau bicara Bauti potong gimana sih? Jadi gini, begini penggugat. Kalau teman kita dari Muslim sudah nggak bisa jawab, ya itu bukan kapasitas saya. Ya udah, jangan dipaksa, itu imannya Ibnu, nggak boleh. Nah, itu maksudnya saya itu kita kan beriman seperti kita percaya pada Tuhan. Iya. Ya kan kita percaya Tuhan. Begini Pak Penggugat, itu menurut Kristen ya begitu ya, menurut Kristen begitu. Nah, kamu jelaskan aja menurut keyakinan Kristen. Nah, orang Kristen saja tidak memahami Alkitabnya, masih mau protes. Apalagi kita mau protes mereka, nggak bisa. Ya kalau mereka sudah bilang nggak bisa, ya udah nggak bisa. Berarti mereka, Pak Ibnu berarti sudah kembalikan kepada, tadi kan Ibnu bilang itu bukan saya ahlinya. Ya udah, nggak usah sedikit dipaksa. Pak Bom. Kalau dipaksa. Sedikit Pak. Jadi gini Pak Sang, itu kalau hadis Al-Quran ayat tersebut Pak, emang jadi gini Pak, Al-Quran kan ada ayat yang kemudian bisa kemudian kita langsung boleh lah langsung menafsirkan boleh. Cuma kalau ada yang tafsir itu sangat berat Pak Sang. Jadi saya takut juga kalau salah ngomong gitu Bang. Takutnya malah apalagi ini kan banyak yang efeknya besar ya. Betul. Saya kan itu ya, gitu orang-orang yang udah paham bahasa Arab, paham banyak lah. Itu tadi yang ditampilkan Pak Bom, ya itu yang di private chat. Kamu copy aja deh. Pak Bom, saya itu nggak paham namanya Pak Ibnu. Dengar ya. Kamu bisa baca. Sebentar. Oke, baik Pasang. Saya coba Pak ya. Nanti coba saya carilah kenapa. Halo Pak Bom. Tersebut gitu. Sabar. Oke, sudah. Silakan Pak Hari Saragi, silakan. Iya Pak Bom, saya mau bicara sama Pak Ibnu, bisa nggak Pak? Aduh, berisik sekali Bapak punya. Pak Bom, Pak Ibnu saya mau nanya. Ya Pak ya, kalau itu rusak ya Pak ya suaranya. Suaranya kami nggak dengar Pak, susah kami dengarnya. Putus-putus Pak. Kan sudah banyak bertanya ke Ibnu, giliran Ibnu yang bertanya kepada kita. Sebentar, sudah Pak Saragi, apa yang mau bicara? Halo. Ya silakan. Ya, saya mau tanya sama Pak Ibnu Pak tentang namanya kan di Alkitab itu kan dibilang beribadah kepada Allah ya Pak ya. Ya, jadi saya ingin bertanya sama Pak Ibnu tentang pengertian beribadah kepada Allah itu. Nah, Pak Ibnu, sore Pak Ibnu. Ya, sore Pak Hari. Halo Pak Ibnu. Iya, sore Pak. Sore. Ya, Pak Ibnu, saya mau nanya Pak Ibnu. Pengertian dari beribadah kepada Allah itu gimana Pak pengertiannya? Oke, boleh saja Karena Pak. saya itu termasuk golong ingin menyembah kepada Allah Pak. Ya boleh silakan Pak. Ya, jadi gini Pak Hari, kalau di dalam Islam kan ada Al-Quran Pak. Artinya dalam Allah mengutus para rasul ya, rasul gitu kan, dan dia pun menurunkan kitab suci Pak. Nah, Rasul ini kemudian dipilih Tuhan untuk bisa menjadikan contoh dan mengaplikasikan lah Pak. Kan Tuhan nggak mungkin Pak kalau bagi Islam ya, sorry ya ini mohon maaf nih, kalau bagi Islam kan nggak mungkin kan sekelas Tuhan kemudian ngajarin detail kehidupan kan tidak lah. Makanya Tuhan mengutus Rasul. Kalau mengenai ibadah Pak, Anda nanti cek Pak di Google aja tulis Pak, tidaklah
Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi iya. sebenarnya Pak. Oke. Sebentar, boleh saya teruskan? Oke. Saya udah ngerti Pak. Ini pertanyaan saya selanjutnya Pak ya. Iya, enggak saya potong aja Pak. Saya udah ngerti pengertiannya Pak. Nah, kalau begitu berarti pengertian Bapak Pak Ibnu itu taat kepada Rasul dan taat kepada Allah, bukan begitu Pak? Karena Allah kan nggak kelihatan Pak, betul nggak? Oke. Jadi pertanyaan apa Pak? Halo? Iya. Iya nggak, betul nggak itu Pak ya? Taat kepada, pertanyaannya saya, apakah kita taat kepada Rasul, ya kepada Muhammad, itu kita juga taat kepada Allah yang nggak kelihatan. Jadi gini Pak, betul nggak Pak? Tersebut kan, iya kita harus taat kepada saya Allah. kan di Kristen kan jelas. Aduh, mau dijawab nggak usah jawab Ibnu. Ibnu nggak usah jawab. Iya. Bertanya kok bicara terus, gimana sih? Ibnu nggak usah jawab, udah kita udahi aja. Orang mau jawab, potong kiri kanan, nggak usah Pak, nggak usah jawab Ibnu, nggak usah. Bukan Pak Bombo. Orang mau jawab, ya, bukan Pak Bombo maksudnya. Nggak usah, saya kalau orang terlalu berbeli-beli, saya nggak kasih bicara. Nanti bikin ribut saja. Silakan yang lain mau tanya sama Ibnu, silakan. Ya, Pak Mordekai, Pak Bobom salah nggak? Pak Mordekai? Pak Mordekai? Tidak ada yang mau bicara kan? Pak Lidara? Pak Bombom. Kita kalau Salam. Kalau kita bertanya, biarkan dulu orang jawab. Jangan ditanya terus. Bikin ribut saja. Bikin juga telinga saya sakit. Silakan Pak Lidara. Salam. Juga jengkel kalau. Salam. Ribut saja. Salam Pak Lidara, salam. Salam Pak Timothy, salam semuanya. Kebetulan saya masih lagi di jalan, jadi nggak bisa lihat HP, cuma pakai headset aja. Halo, waduh, Mas Ibnu, wah udah kangen juga ketemu Halo, Mas selamat Ibnu. sore Pak Rai. Kenapa Mas Ibnu ditanyain terus ya? Enggak Pak, santai Pak gitu. Ini kalau saya nggak bisa jawab ya, saya nggak bisa gitu aja. Betul, saya salut sama Mas Ibnu nih, santuy orangnya. Kalau nggak bisa jawab, nggak bisa. Ya udah, gitu aja. lanjut dulu Mas Ibnu. Mungkin ada yang mau ditanya. Mas Arangki bertanya, nanti Ibnu jawab. Tanya dulu, dijawab baru jawab yang lagi, jangan potong-potong. Silakan, Pak Sarangki, silakan tanya, silakan. Nggak ada suara kan? Pak Sarangki? Tidak ada suaranya. Pak Sarangki? Ditanya, tanya Pak Ibnu, langsung Pak Ibnu jawab. Ya udah kedengaran belum Pak Bombom? Bisa. Silakan, tanyakan satu-satu. Ya, oke. Oke, makasih Pak. Ini ingin saya tanyakan sama Pak Ibnu, karena kan bagian dari Alkitab sendiri harus beribadah kepada Allah dengan tidak memakai batu untuk bersujud, ya kan? Nah, kalau Islam sendiri nggak ada namanya Allah menjadi manusia. Yang ingin saya tanyakan, bisa nggak kita menyembah kepada Allah langsung tanpa melalui Rasul? Karena Rasul sendiri kan manusia, bisa berbuat kesalahan, bisa mengatakan dirinya Tuhan. Itu bukan pertanyaan, Pak. Itu aja, Pak. Oke, sudah. Ibnu, pertanyaannya adalah, bisakah kita menyembah Tuhan seperti tadi, Pak? Oke. Ya, terima kasih. Jawab. Ya, gitu aja. Pak Hari. Itu Jadi enak itu saya pikir mispersepsi Pak Hari. Selama ini semua muslim hampir 1,7 miliar saya pikir. Yang sholat ya, tapi yang sholat ya. Itu semuanya berdoa langsung ke Tuhan, Pak. Tidak ada kemudian kalau ke Nabi lebih karena bersolawat, Pak. Kenapa kita katakan bersolawat? Contoh ya. Saya mengasih sedekah 10.000 kepada seorang orang miskin. Seorang orang miskin yang baik biasanya wah, mudah-mudahan Ibnu mendapatkan berkah dari Allah. Ya itulah salawat, Pak. Jadi kenapa saya bersalawat kepada Nabi? Ya karena ya Nabilah yang dipilih Tuhan untuk bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita, yaitu lewat Al-Quran dan hadis-hadisnya itu oleh perbuatannya gitu, Pak Hari. Jadi kalau dibilang berdoa kepada Nabi itu bagi saya salah persepsi, Pak Hari.
langsung berdoa dan berkomunikasi ke Allah langsung, Pak. Gitu. Itu aja, Pak Ari. Saya kasih Oke, gambaran sudah. boleh? Boleh kasih Sabar, gambaran? Bauti, sabar. Boleh nggak, Pak Bauti, Bombom? sabar. Jangan sabar dulu, Bauti, sabar. Loh, Masih banyak yang baru. belum ini. Sabar. Saya tanya dulu Pak Saragi. Jadi gitu ya Pak Saragi ya, jawabannya Ibnu ya. Pak Saragi. Ya kurang jelas Pak, itu dari Pak Ibnu penjelasannya kurang jelas Pak sama saya Pak. Ya kalau bisa orang saya jelas tambahin ya lagi itu. nggak Pak Bombom? Nggak bisa. Giliran Ibnu tanya sama Bapak. Ibnu tanya sama Bapak. Silakan Ibnu tanya sama Bapak, jangan tanya sama yang lain. Ibnu silakan tanya sama Pak Saragi. Itu baru namanya fair. Enggak, Pak. Saya lagi nggak mau bertanya, Pak. Sorry, Pak. Oh ya sudah, kalau begitu sudah selesai. Ya sudah selesai. Nanti dibilang saya nggak fair, jadi nggak boleh ya. Oke, silakan. Kalau gitu sekarang Pak Dego Paradiso. Pak Dego. Shalom, Pak Bombong. Shalom. Pak Bombong. Ya, salam kenal ini Pak Bombong. Ya, hanya ikut menyimak sambil ini. Salam kenal dulu sama Pak Bombong sama warga di sini. Ya. Dari mana? Halo? Luar negeri atau dari mana? Dalam negeri saja Pak Bombong. Salam buat Ibu Uti, Pak Lidara, Timothy dan semua yang ada di sini. Saya kira itu saja dulu Pak Bombom, saya nyimak dulu. Lanjutkan. Pak Bombom, saya live dulu Pak ya. Dilanjut Pak Bombom dulu. Saya nyimak. Oke, silakan. Oke. Ya, silakan. Pak Bombom. Mau kemana Mas Ibnu? Ya. Kok mau live? Iya Pak. Mau kemana? Mau malam mingguan? Enggak, tadi Malam saya masuk minggu, Mas Ibnu. Ibnu, tenang. Kita sekarang punya cara dialog berbeda. Kami sudah diskusi tadi malam dengan teman-teman semua tim ya. Jadi nggak ada mau. Siapa yang bertanya siap ditanya. Siapa yang mau bertanya siap ditanya. Oke, itu baru namanya enak. Jangan larinya ke teman lain. Ibnu, silakan. Resna mau tanya apa mungkin? Resna. Oke, Resna terangkat api, turun aja. Oke. Pak Lidara, ada yang mau dibicarakan sama Ibnu? Iya, Ibnu. Ya, mau nanya dikit aja tuh. Ya, Pak kamu. Ibnu. Iya, gimana Pak? Oke. Ibnu, kamu tahu nggak ya yang peristiwa mubahalah itu di surah Ali Imran ya. Yang itu ya mengenai mubahalah saya tahu, cuman kan ada beberapa mubahalah Pak, Nabi Muhammad dengan kaum Nasrani, ada juga dengan siapa aku lupa Pak. Tapi pernah sedikit tahu lah, sedikit dengar gitu. Iya. Jadi ceritanya begini ya, sejarahnya. Itu kan Nabi Muhammad tuh didatangi oleh bertemu lah, bukan itu kan buntut-buntutnya perjanjian Hudaibiyah kan. Jadi orang-orang Kristen Najran dari Yaman ya kan, waktu itu datang ketemu Rasulullah kan. Nah, mereka kan waktu itu Rasulullah kan mengatakan bahwa kenapa kalian menyembah manusia, yaitu menyembah Yesus kan, yang Yesus adalah manusia. Nah, kemudian bermubahalalah bahwa intinya bahwa Nabi Muhammad dengan keluarganya ya waktu itu sama anaknya Fatimah sama Ali ya, sama kemudian sama keluarganya lah. Nah, Najran ini akhirnya bermubahalah bahwa kalau memang Isa itu Yesus itu adalah Tuhan, berarti keluarganya Muhammad dikutuk. Tapi kalau bukan Tuhan, keluarga orang Najran itu yang dikutuk gitu loh. Nah, dikutuknya kan nggak kira-kira itu, dikutuknya adalah bahwa keluarganya masing-masing keluarga akan mati terbunuh kan begitu.
Iya kan itu Mas Ibnu. Jadi sejarahnya itu, makanya mereka bermubahalah itu kan. Mubahalah kan sumpah yang paling tinggi di atas sumpah pocong gitu. Ya, yang jarang-jarang itu kalau bermubahalah itu. Orang Muslim jarang yang berani bermubahalah ya kan Mas Ibnu. Ya kalau emang dia yakin benar ya nggak apa-apa Pak. Contoh saya dengan siapa ya, kalau emang saya yakin benar, saya contoh nih, saya dituduh mencuri gitu kan, kalau emang saya nggak mencuri gitu, ya saya berani dengan itu kalau emang saya benar kan Pak ya. Iya, jadi terlalu tinggi lah kalau masalah. Yang saya mau tanya kan kejadiannya akhirnya Muhammad anaknya cucunya 2 Hasan Hussein mati, yang Hasan Hussein dipenggal kepalanya, ya kan? Kemudian Hussein mati ditombak, terus Fatimah yang ikut bermubahalah waktu itu termasuk Abu Bakar. Ya, termasuk Ali dibunuh sama Abu Bakar. Kan begitu. Ya kan? Terus Fatimah meninggal gara-gara keguguran. Waktu di rumahnya Abu Bakar buka pintu kena perutnya, masih hamil langsung meninggal. Jadi semua keluarganya meninggal semua. Nah, itu bagaimana, Pak Mas Ibnu? Berarti mubahalah dong, benar Yesus itu Tuhan dong gitu. Oke, saya jawab ya. Orang Najran, orang Kristen Najran satu juga, mereka santai-santai loh, nggak ada yang itu, nggak ada satu juga yang. Ya, gimana? Jadi gini Pak Ray, saya jadi untuk yang case mengenai mubahalah dengan saya kalau istilah mubahalah di tafsir di Sirah Nabawiyah pernah dengar Pak. Cuman detailnya seperti apa saya sudah lupa Pak Ray. Saya sudah lupa. Saya sudah lupa detailnya seperti apa. Kemudian Pak Ray menghubungkannya dengan pembunuhan khilafah Rasyidin, terus beberapa keluarga Rasulullah. Silakan saya pikir. Jadi itu Pak. Saya bukan ngehubungin, saya baca justru di Sirah Nabawiyah juga, sama di kisah kehidupannya Muhammad gitu loh. Karena kan kebetulan saya ada bukunya. Ya, jadi gini Pak. Nah, itu menceritakan gitu. Makanya saya konfirmasi ke Mas Ibnu. Apa Mas Ibnu tahu cerita itu? Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa udah. Oke, jadi gini Pak. Ya, jadi gini Pak. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan detailnya seperti apa saya sudah lupa Pak. Saya sudah lupa. Tapi kalau kemudian santuy aja, nggak apa-apa. Kalau udah lupa ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Lanjut. Sedikit. Oke. Kalau kemudian Pak menghubungkannya dengan tadi kan pembunuhan khilafah, terus apa ya itu ya silakan. Kalau kemudian jadi kemudian kayak masalah ini kan udah masalah akidah tuh Pak. Saya belum bisa berpendapat Pak. Saya harus belajar dulu. Oke, itu aja udah. Ya lanjut Mas Ibnu, lanjut yang lain. Saya boleh bertanya Pak. Hah? Boleh bertanya nggak? Oh boleh silakan. Yang saya bisa sama Ibnu. Kalau saya bisa jawab saya jawab. Tapi kalau saya nggak bisa jawab PR ya. Oke. Saya pikir gimana? Mau nanya apa? Karena mau nanya apa? Ya, saya sebenarnya gini Pak Ray. Sebenarnya saya mau nanya, cuma kadang saya kayak gitu orangnya tuh ngapain lah. Kadang-kadang takutnya sebenarnya ini sih. Gampang lah Pak Ray. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nanya aja, enggak apa-apa. Nanya aja enggak apa-apa. Nanti lah gampang. Ntar mungkin di sesi dulu Pak. Oke. Ya udah lanjut yang lain Pak Bombong. Saya cek Pak Ray mengenai yang itu ya. Nanti saya coba. Kenapa? Lagi ya. Ya coba baca lagi. Iya coba. Itu penting juga. Nanti kamu satu saat ditanya kamu nggak tahu. Itu jarang yang nanya memang. Siap. Karena ada di surah Ali Imran itu kan. Ali Imran berapa lupa saya. Ya. Betul. Oke Pak Ray. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Lanjut Pak Bombom, lanjut. Lanjut Pak Bombom. Lagi seduh kopi kah? Pak Timothy, ganti Pak Timothy.
belum dikasih SK-nya Pak, jadi nggak enak ntar di ini. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Tanda tangannya aja Pak Mordekai tuh, Pak Mordekai langsung. Iya Pak Mordekai. Atau tambang gugat. Iya, terlalu tegang nih. Iya, iya. Izin dulu Pak Jayo, saya izin dulu Pak Jayo ya. Bapak-bapak saya izin dulu ya. Loh, gimana Pak Gugat? Izin dulu Pak Reh dan teman-teman semua. Abang Bom, terima kasih Abang Bom. Oke. Iya, saya juga lagi di jalan soalnya nih, hujan deras nih. Siap Pak, terima kasih semuanya. Iya. Salam buat Abang Bom. Iya, makasih Mas Ibnu. Makasih. Ya, sudah datang.